Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Karena di tempat yang gelap, dewa leluhur tua berkata, tanah kegelapan adalah satu-satunya cara untuk pergi ke tanah reinkarnasi. Oleh karena itu, jika Anda ingin melalui reinkarnasi, Anda pasti akan dicegat oleh binatang buas di dunia. Bahkan jika ada di antara kalian yang cukup beruntung untuk lolos dari intersepsi monster alam dan lolos dari reinkarnasi, alam semesta tanah suci kalian akan dihancurkan oleh monster alam di masa depan. Kecuali jika monster dunia mati, ia tidak dapat benar-benar melampaui reinkarnasi. Jika binatang buas di dunia tidak mati, kalian semua harus dimusnahkan dan semuanya akan binasa. Jadi, dia harus mati. Leluhur Chang berkata, jadi, bekerja keraslah dan pergilah ke dunia jin. Perkuat dirimu dengan cepat di dunia jin dan dapatkan banyak harta karun, termasuk harta mekanis. Semakin kuat kamu, semakin mudah untuk bertahan hidup saat melawan monster dunia, atau bahkan berhasil membunuh mereka. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster dunia juga akan mendapat manfaat dari kehendak asli alam semesta asli. Semakin banyak dia membunuh, semakin banyak dia membunuh, dan dia akan menerima hadiah dari kehendak asli alam semesta asli. Kamu bisa mendapatkan harta karun yang kuat dari peradaban kuno, warisan kuno, dan hal-hal lain selama keinginan asli dapat memberikannya. Selama kamu membunuh cukup banyak monster dunia. Meski masih ada waktu, tapi tidak banyak. Era reinkarnasi ini sudah setengah jalan. Ingat, mereka harus dibunuh sebelum siklus ini berakhir. Ketiga dewa leluhur melihat sekeliling, saling memandang, lalu langsung pergi. Banyak pria kuat yang merasa berat hati atau panik. Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Umat manusia, termasuk penguasa alam semesta asing dari Hongmeng, semuanya berkumpul di sini. Di kursi utama, kapak raksasa duduk di tengah, dengan Yunhe di kiri dan Luo Feng, penguasa kota Chaos di kanan. Suasana hening. Setelah beberapa saat, semua orang sadar akan situasinya. Giant Axe berbicara lebih dulu untuk memecah keheningan, bencana binatang buas dunia. Semua orang mengangguk dalam diam. Tanah gelap bukan hanya sarang para monster dunia, tapi juga satu-satunya cara untuk memasuki reinkarnasi. Jadi bagaimanapun juga, monster dunia dan tanah gelap juga merupakan bencana yang harus dihadapi umat manusia kita di masa depan. Kapak raksasa itu dengan sungguh-sungguh berkata, jika dunia binatang tidak dimusnahkan, semua kehidupan di seluruh lautan alam semesta akan hancur, apalagi reinkarnasi, dan kelompok etnis akan berlanjut selamanya. Yunhe melirik kapak raksasa itu dari sudut matanya. Sial, jika bukan karena aku, kamu pasti sudah lama binasa di tempat gelap. Kapak raksasa memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk, saya memeriksa informasi tentang monster dunia di Departemen Persenjataan Dunia Jin. Dunia Jin memang merupakan sisa dari peradaban kuno negara Jin, dan memang memiliki informasi tentang monster dunia. Hanya saja, sangat sederhana. Yinhe, cepat beritahu aku. Ya, bagaimanapun, dunia Jin adalah sisa-sisa peradaban kuno, dan ia harus memahami dunia binatang lebih baik daripada kita. Beberapa penguasa alam semesta berbicara satu demi satu. Luo Feng mengangguk, lalu memberitahukan informasi binatang buas yang tercatat di dunia Jin. Binatang dunia adalah makhluk yang sangat kejam, gelap dan menakutkan. Ia dilahirkan dengan tujuan kehancuran. Ia memiliki alam yang kuat dan gelap di dalam tubuhnya, dan ia akan terus melahirkan pejuang yang kuat. Mereka yang pandai dalam kecepatan, mereka yang pandai dalam bertahan, mereka yang pandai dalam menyerang kesulitan, mereka yang berspesialisasi dalam penghancuran diri, ada banyak pejuang kuat dari segala jenis. Setelah mengatakan ini, Luo Feng berhenti sejenak, dan kemudian berkata, rasanya seperti Ratu Zerg. Tentu saja, monster dunia jauh lebih kuat daripada Ratu Zerg. Semua orang mengangguk sedikit. Binatang dunia ini memang agak mirip dengan ibu Ratu Zerg. Keduanya termasuk tipe yang satu kepalanya adalah Legiun. Semakin kuat Realm Beast, semakin menakutkan prajurit yang diciptakannya. Ketika monster alam mencapai tahap kedewasaan sebenarnya, itu akan menjadi bencana nyata. Bahkan kerajaan jin di masa kejayaannya tidak dapat menahan pasukan tak berujung yang dipimpin oleh monster alam dewasa.
Itu adalah kehancuran. Ini adalah dunia. Setiap kali muncul, ia akan dimusnahkan pada tahap awal, atau menghancurkan segalanya pada tahap selanjutnya, menghancurkan banyak negara dan kekuatan. Pada akhirnya, banyak kekuatan dan negara bekerja sama untuk melakukan yang terbaik dan membayar harga yang mahal untuk itu, akhirnya menghilangkannya. Ini adalah musuh bersama semua kekuatan. Setelah ditemukan, harus dibunuh secepatnya. Semakin lama, semakin besar harga yang harus dibayar. Di atas adalah informasi intelijen kerajaan Jin tentang binatang buas dunia. Luo Feng berkata, bahkan kerajaan Jin, dari berdirinya negara hingga kehancuran terakhir negaranya, belum pernah bertemu dengan monster alam yang telah mencapai bentuk kedewasaan paling menakutkan. Jelas, hanya sedikit yang diketahui tentang monster alam, dan mereka hanya legenda. Semuanya sunyi. Semua orang menahan napas dan merasa sangat berat di dalam. Deskripsi sederhana ini saja sudah cukup menakutkan. Pada masa kejayaannya, kerajaan Jin adalah negara besar dengan raja dewa dan banyak orang kuat. Ada eksistensi yang disebut orang suci di alam kekacauan. Ada juga sejumlah besar dewa sejati yang abadi, dewa sejati kekosongan yang sangat besar, dan pasukan dewa sejati dan penguasa hukum yang tak ada habisnya. Berbagai harta karun mekanis, yang tunggal, yang besar, dan segala jenis harta karun yang kuat, Kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan di masa kejayaannya, dikatakan tidak dapat menghentikan monster dunia dalam tahap dewasanya. Yang lebih konyol lagi adalah monster menakutkan seperti itu sangat langka, bahkan kerajaan Jin belum pernah menemukannya selama periode dinasti yang panjang. Kini, dia secara tak terduga muncul di laut semesta dan cukup beruntung bisa ditemui oleh mereka di era ini. Jackpot besar. Kemungkinan ini. Haruskah saya mengatakan itu suatu kehormatan? Yunhe hanya bisa melirik Luo Feng dalam diam, matanya sedikit kesal. Benar saja, anak ini adalah bintang bencana yang luar biasa. Semakin kuat dia, semakin besar bencana yang akan terjadi. Dulu tidak aman berada di planet yang sama dengannya. Misalnya bencana binatang raksasa bertanduk emas. Untungnya Yunhe cukup pintar untuk langsung menghilangkan sumbernya dan menyelesaikannya lebih awal. Tapi sekarang, tidak lagi aman untuk berada di era reinkarnasi yang sama dengannya, bukan, di 3 era reinkarnasi yang sama. Aku gila. Meskipun Yunhe telah mempersiapkan mentalnya sejak lama, dia tetap ingin memarahinya saat ini. Meski begitu, kelahiran protagonis di setiap zaman, putra takdir, mau tidak mau diiringi dengan bencana dan krisis besar. Yunhe pun mengungkapkan pemahamannya. Tapi dia juga ingin mengungkapkan bahwa saya benar-benar tidak bersalah dan terlibat. Mengapa saya, seorang pemakan melon, harus menanggung semua ini? Pada akhirnya, putra keberuntungan menjadi tercerahkan dan bekerja keras untuk menyelamatkan dunia. Namun dalam proses pencerahannya, terlalu banyak orang tak bersalah yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, setiap kali anak takdir lahir, dunia pasti berada dalam bahaya besar. Tak satu pun dari anak-anak keberuntungan yang baik. Petik 2. Luo Feng sedikit bingung dengan ekspresi kesal Yunhe yang tiba-tiba, dan mau tidak mau bertanya melalui pesan suara, "Saudara Yun, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa kamu tiba-tiba menatapku seperti itu?" Yunhe menarik napas, memejamkan mata, dan mengucapkan 2 kata, "Tidak apa-apa." Dia sedang dalam mood yang buruk saat ini dan tidak ingin berbicara dengan anak ini. Petik 2. Luo Feng menggelengkan kepalanya, agak bingung. Dia yakin bahwa dia memang baru saja melihat rasa kebencian di mata saudara Yun, dan kebencian. Apakah kamu sudah terlalu lama melajang? Sekarang krisis dunia binatang akan datang, apakah kamu ingin melajang? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, masih terlambat untuk mencari pasangan sekarang. Aku sudah melakukannya, menyarankanmu untuk mencari seseorang. Luo Feng tidak mengatakan ini, tapi membisikkannya dengan lembut. Batuk, 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 Yunhe hampir tersedak air liurnya sendiri. Dia berbalik untuk melihat Luo Feng dengan tidak percaya. Apa yang kamu bercanda? Apakah kita berada di saluran yang sama? Ada apa dengan kalian berdua? Apa yang kalian gumamkan di sana? Bagaimana kalau terlalu lama melajang? Pasangan seperti apa? Juax menoleh dengan rasa ingin tahu. Penguasa kota kekacauan juga melihat ke atas, terutama ketika dia melihat ke arah Yunhe, dia menjadi bijaksana dan bahkan terharu di dalam hatinya.
Ya, Yunhe sudah besar sekali, tapi dia masih belum punya pasangan. Jika lubang kecil bisa dibuat, ya, Xiao Yunhe akan keluar. Meskipun kecil kemungkinannya mengingat ranah dan tingkat genetik Yunhe. Namun bagaimana jika itu terjadi? Semakin Chaos City Lord memikirkannya, semakin cerah matanya. Bagaimana jika ini serius? Sorot matanya membuat hati Yunhe gemetar dan kulit kepalanya mati rasa. Luo Feng membuka mulutnya dan hendak berbicara. Luo Feng, diamlah. Yunhe segera berdiri, bergegas mendekat dan menutup mulut Luo Feng untuk menghentikannya berbicara omong kosong. Kemudian, terlepas dari perjuangan Luo Feng, Yunhe Lian berkata kepada penguasa kota kekacauan, "Guru, apa yang kita bicarakan jelas bukan topik yang Anda pikirkan. Jangan berpikir yang tidak masuk akal." "Tuan, saya mengetahuinya dengan baik." Penguasa kota kekacauan tidak mengomentari hal ini dan hanya mengangguk. Sudah berakhir. Yunhe tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Aku akan dibunuh olehmu, aku akan mencekikmu bajingan." Ah! Yunhe mengertakkan gigi dan mencekik leher Luo Feng. "Guru, selamatkan aku." Luo Feng memutar matanya dan mengulurkan tangannya untuk menarik penguasa kota Chaos. Namun, penguasa kota kekacauan menyilangkan dadanya dengan tangannya, bersandar di kursi, dan melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Dia merasa hangat di hatinya, dan senyum ramah seperti seorang ayah tua tidak bisa tidak muncul sudut mulutnya. Hahaha, meski kapak raksasa tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa menahan tawa saat melihat adegan ini. Sungguh menyenangkan menjadi muda. Dalam situasi seperti ini, mudah untuk membuat keributan. Benar, meskipun mereka sangat kuat, mereka masih sangat muda. Dua pria kecil yang belum dewasa. Kekacauan, kami tidak begitu nakal ketika kita masih muda, kan? Hahaha, keluh Juaks, dengan sedikit kenangan di matanya. Ada juga sedikit kenangan di mata Chaos City Lord, tapi dia berkata, "Kamu masih berani mengatakan bahwa di bawah guru saat itu, kamu adalah orang yang paling tidak bisa dihubungi, impulsif, dan sembrono. Guru mengajar kamu mendapat banyak pelajaran saat itu." Kapak raksasa tiba-tiba menyentuh hidungnya karena malu. "Aku ingin menjadi kakak laki-laki untuk sementara waktu, tapi aku tidak menyangka penguasa kota Chaos akan mengeksposnya secara langsung. Ini memalukan." Di bawah, para penguasa alam semesta umat manusia, termasuk lebih dari selusin penguasa alam semesta dari ras alien Hongmeng, melihat pemandangan ini dalam keheningan yang tercengang. Pada kesempatan kali ini, gaya lukisan ini. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Tadi terlihat berat. Di atas, apa yang dilakukan 4 orang di atas? Orang terkuat di lautan semesta, orang paling berbakat dalam sejarah umat manusia, Hundong Allah, sebenarnya sedang mencekik leher penguasa galaksi. Dan penguasa galaksi, yang dikatakan hanya sedikit kurang berbakat dari Hundong Allah dan salah satu bintang kembar di era yang sama dengan Hundong Allah, sedang memutar matanya saat ini, ekspresinya penuh ketidakberdayaan dan memohon belas kasihan, dan dia mengulurkan tangannya untuk menarik pria di sampingnya. Mata Tuan Kota Chaos penuh dengan kebaikan, dan dia memandang mereka berdua sambil tersenyum, seperti seorang ayah tua. Dan kapak raksasa itu, seperti kakak laki-laki, juga ikut terkikik. Hehe, semua penguasa alam semesta tidak punya pilihan selain tertawa bersama mereka. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang saya tertawakan. Tapi adegan seperti ini, ikut tertawa saja, menontonnya saja sudah membuatku ingin tertawa. Hanya karena protagonis dari insiden tersebut saat ini adalah dua makhluk tak tertandingi yang paling mempesona di alam semesta. Pemandangan seperti ini tidak bisa dilihat di luar. Sungguh suatu kesenangan yang patut dibanggakan untuk waktu yang lama. Dewa Hollow dan Dewa Galaksi sedang berperang. Jarang sekali. Tiba-tiba suasana berat itu tersapu dan berubah menjadi kegembiraan. Tentu saja, jika Master Alam Semesta lain berani menimbulkan masalah seperti ini pada kesempatan seperti itu, mereka akan langsung diusir. Tapi kalau keduanya, maka tidak apa-apa. Lagi pula, keduanya masih muda, jadi bisa dimaklumi. Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Pertemuan sudah selesai. Banyak penguasa alam semesta telah pergi. Di sini, hanya Juaks, Yunhe, Chaos City Lord, dan Luo Feng yang tersisa. Hundong, apa pendapatmu tentang monster dunia? Tanya kapak raksasa. Apalagi yang bisa kamu pikirkan?
Yunhe berkata langsung pergi ke tempat gelap dan musnahkan mereka semua di sarangnya. Oke, sesuai keinginanku. Kapak raksasa mengangguk setuju. Kapan kita harus pergi? Aku akan pergi juga, kata Luo Feng. Mengapa kamu begitu cemas? Masih lama sebelum akhir era reinkarnasi ini. Penguasa kota Chaos melanjutkan, kami masih dalam tahap pertumbuhan, dan kekuatan kami belum mencapai batasnya. Tentu saja saya tidak pergi sekarang. Yunhe berkata, saya tidak pernah berperang yang saya tidak yakin. Ketika saya memilih untuk mengambil tindakan, itulah saat saya merasa yakin akan kemenangan. Setelah mendengar ini, mereka bertiga hanya bisa melirik Yunhe dalam diam. Ini sangat Yunhe, ini gayanya yang biasa. Yunhe tidak bersalah, mengapa kamu menatapku seperti itu? Bukankah berhati-hati itu benar? Mengapa kamu akan melakukannya jika kamu tidak yakin akan kemenangan? Untuk mengantarkan makanan ke binatang buas di dunia dan membantu mereka memperbaiki makanan mereka. Kalau begitu pasti ada perkiraan waktunya, kan? Juax berkata, kita tidak bisa menunggu sampai akhir era reinkarnasi ini sebelum kita pergi. Saat kekuatanmu mencapai kekuatan tempur tingkat kehampaan tertinggi. Kata Yunhe dan melihat ke arah Luo Feng lagi, saat kamu menerobos ke dewa sejati dan mencapai kekuatan tempur tingkat kehampaan tertinggi. Kemudian kita bertiga akan bergabung untuk membunuh sarang binatang buas dunia dan memakan semuanya dalam satu pot. Oke, Juax dan Luo Feng keduanya mengangguk. Luo Feng mengepalkan tangannya, penuh dengan semangat juang. Bagi Luo Feng yang militan, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam acara seperti itu? Kita harus bekerja keras untuk menerobos dewa sejati secepat mungkin dan mencapai kekuatan tempur tingkat kehampaan tertinggi secepat mungkin. Tidak apa-apa, penguasa kota Chaos juga mengangguk setuju. Jika Yunhe cukup berhati-hati, pengaturan ini bagus. Pada saat itu, 3 kekuatan tempur ekstrim tingkat kekosongan akan pergi ke sarang binatang buas dunia, yang tidak akan menjadi masalah besar. Tidak, penguasa kota kekacauan melirik Yunhe. Berdasarkan pemahamannya tentang karakter Yunhe pada saat itu pasti tidak sesederhana kekuatan tempur pamungkas tingkat kekosongan. Karena Yunhe membutuhkan kapak raksasa dan Luo Feng untuk mencapai kekuatan tempur tingkat kehampaan tertinggi, maka dia sendiri pasti telah melampaui batas ini. Tingkat kekal, penguasa kota Chaos tidak bisa menahan nafas, merasa sedikit mati rasa di kulit kepalanya. Itu saja, saat itu, monster alam itu mungkin akan berada dalam masalah. Kami, penguasa alam semesta umat manusia dan Hongmeng, membiarkan mereka semua memasuki dunia jin untuk mengasah keterampilan mereka di era berikutnya. Penguasa kota kekacauan berkata, Anda tidak bisa menjadi satu-satunya yang berkontribusi dan berjuang. Ini saatnya memberi tekanan pada mereka. Oke, Juax mengangguk, tidak apa-apa membiarkan mereka masuk. Yunhe dan Luo Feng tidak mempedulikan hal ini. Akan lebih baik membiarkan mereka masuk militer dan mengasah keterampilan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap nyaman selamanya. Jika dalam proses melemahkan dunia jin, beberapa orang terjatuh karena hal ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, jalan orang kuat harus ditempa oleh diri sendiri. Alih-alih bunga di rumah kaca, mereka dilindungi. Dibandingkan dengan kekuatan lain, para penguasa alam semesta umat manusia sebenarnya sangat bahagia. Setidaknya, di dunia jin, selama mereka bekerja keras di ketentaraan, mereka tidak perlu khawatir diperlakukan tidak adil. Candaan, kini seluruh dunia jin bisa dikatakan sebagai taman belakang Yunhe dan Luo Feng. Raja Dewa Jin adalah salah satu miliknya. Keempat jenderal itu adalah milik kita sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah separuh wilayah umat manusia. Dengan lingkungan yang begitu alami dan murah hati, jika tidak berani menjelajah, lalu apa gunanya? Zaman keempat, para penguasa alam semesta umat manusia dan penguasa alam semesta Hongmeng juga mulai memasuki dunia jin dalam jumlah besar. Bergabunglah dengan tentara, bertarung, berkelana, dan asah diri Anda. Memanfaatkan krisis dunia binatang dapat dikatakan memberikan tekanan pada mereka, dan untuk dapat menjadi penguasa alam semesta, setiap orang memiliki hati yang kuat dan tidak takut dengan tantangan. Klon raksasa bertanduk emas Luo Feng meninggalkan dunia jin dan kembali ke alam semesta asli. Membawa kembali banyak harta karun. Mungkin akan sedikit merepotkan bagi manusia penguasa alam semesta lainnya untuk mendapatkan harta karun, dan mereka perlu memberikan kontribusi sebagai imbalannya.
Namun penguasa kota kekacauan, Luo Feng, secara langsung menyumbangkan satu set harta karun mekanis, termasuk harta tertinggi tipe jiwa, harta tertinggi tipe istana, dan harta tertinggi tipe domain, dan seluruh rangkaian telah lengkap. Penguasa kota kekacauan tidak menolak ini, tapi langsung menerimanya. Tanah suci galaksi, langit berbintang, Luo Feng, inkarnasi dari kekuatan ilahi Yunhe, inkarnasi dari kekuatan ilahi kapak raksasa, penguasa kota kekacauan berdiri di sini. Harta karun mekanis ini sangat ajaib dan kuat. Penguasa kota kekacauan berdiri di sana, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan ada 3 pasang sayap emas yang mengipasi di belakangnya, dan semburan paksaan menyebar. Ini jelas merupakan harta karun mekanis yang laris manis. Ini juga salah satu yang terbaik di antara banyak harta mekanis yang diperoleh Luo Feng dari membunuh lawan-lawannya selama proses membobol menara Wuqi. Dengan harta karun ini, kekuatanku bisa ditingkatkan 2 tingkat. Penguasa kota kekacauan menggelengkan kepalanya, pantas saja keinginan aslinya membuat orang-orang kuat dari semua sisi pergi ke dunia jin. Penguasa kota kekacauan saat ini, setelah memakai harta mekanis ini, kekuatannya langsung melonjak ke tingkat ke-10. Tentu saja, di alam semesta asli, yang terkuat hanya bisa mencapai puncak level ke-6. Dia juga terburu-buru. Yunhe tersenyum dan berkata, jika bukan karena dunia binatang, dunia jin tidak akan pernah muncul di laut kosmik. Ya, mereka bertiga mengangguk. Kehendak asli alam semesta asli memang sempat dilanda kepanikan, sehingga menyebabkan dunia jin keluar dan menyelamatkan diri. Kapak raksasa, Yunhe, Luo Feng, kontribusimu kepadaku sebagai manusia sebanding dengan leluhur aslinya. Penguasa kota Chaos dengan sungguh-sungguh berkata kepada ketiga Yunhe. Chaos, kamu selalu duduk di tengah-tengah suku kami, melindungi suku kami, dan mengelola suku kami secara pribadi, sehingga suku kami terus berkembang dan berkembang. Ini adalah suatu pahala yang besar. Juax menggelengkan kepalanya, meskipun aku sering berkeliaran di luar dan jarang memperhatikan urusan klan, aku akan mengingat semua yang kamu lakukan. Jika kamu tidak selalu bertanggung jawab atas klan, kami tidak akan bisa merasa begitu nyaman saat berada di luar sana. Yunhe dan Luo Feng juga mengangguk. Meskipun tampaknya Lord of Chaos City memiliki sedikit pujian, pada kenyataannya, pujiannya tidak kalah dengan orang lain. Seperti kata pepatah, menaklukkan suatu negara itu mudah, tetapi sulit untuk mendudukinya. Jika Yunhe, kapak raksasa, atau Luo Feng mengatur banyak masalah sepele klan, haha. Itu mungkin semacam angin puyuh. Setiap orang bekerja keras untuk kelompok etnis. Semuanya untuk kelompok etnis. Tidak ada kontribusi yang lebih besar dari yang lain. Yunhe tersenyum dan berkata, mari kita saling menyemangati. Haha, ya, mari kita saling menyemangati. Kapak raksasa, penguasa kota kekacauan, dan Luo Feng semuanya tertawa. Dalam suasana seperti itu, Guru, pernahkah kamu melihatnya? Penguasa kota Chaos bergumam pelan, melihat ke kedalaman langit berbintang. Kamu mempercayakan sukumu kepadaku saat itu, dan murid-muridmu tidak pernah berani mengendur sedikitpun. Sekarang, umat manusia kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Sosok pria berjubah putih, leluhur asli, muncul di benak penguasa kota Chaos. Nenek moyang asli adalah pemandu yang memimpin umat manusia untuk bangkit dari bintang-bintang di alam semesta. Justru karena orang-orang kuat yang telah menantang duri dan duri dari generasi ke generasi, serta diam-diam membimbing dan berkontribusi, maka era kesejahteraan umat manusia saat ini telah tercapai. Tahun-tahunmu tenang dan damai, semua karena seseorang telah memikul beban untukmu. Langit berbintang Bima Sakti. Mereka berempat sedang mengobrol. Tidak jauh di belakang mereka ada lautan luas yang tak berujung. Wow, laut meter tak berujung dengan diameter 12 tahun cahaya bergelombang di langit berbintang, dan tidak ada angin. Itu adalah tiruan laut meter Luo Feng. Tiba-tiba, keempat orang itu sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat ke kejauhan. Di sana, 3 aliran cahaya terbang dengan cepat. Mereka adalah 3 dewa leluhur. Apa yang mereka lakukan di sini lagi? Giant Axe mendengus. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 aliran cahaya berhenti tidak jauh di depan Yunhe dan yang lainnya, memperlihatkan 3 sosok, yang merupakan 3 dewa leluhur dari sekte dewa leluhur. Dewa leluhur tua, dewa leluhur bermuka 2, dan dewa leluhur muda. Apa yang kamu ingin ketiga dewa leluhur lakukan di sini?
Penguasa kota Chaos bertanya langsung. Dewa leluhur tua berkata, kekacauan? Kami di sini, di bawah perintah wasiat asli, khusus untuk menemukan penguasa Gua Hundong, penguasa galaksi, dan pendiri kapak raksasa. Keempat orang di Yunhe tidak bisa tidak saling memandang. Khusus mencari Yunhe, Juax, dan Luo Feng. Tampaknya wasiat asli mengetahui sesuatu. Intip ini, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dalam hati. Menurut urutan wasiat asli, penguasa lubang, pendiri kapak raksasa, dan penguasa galaksi, kalian bertiga adalah yang terkuat di lautan alam semesta. Di saat yang sama, kalian juga yang paling menjanjikan yang bisa menyelesaikan krisis dunia binatang. Dengan kekuatan yang lebih besar, muncul tanggung jawab yang lebih besar. Dewa leluhur muda berkata, ketika krisis datang, tentu saja dibutuhkan orang-orang yang kuat untuk menghadapinya. Surat wasiat asli memiliki harapan dan harapan yang besar untuk kalian bertiga. Surat wasiat yang asli menganggap kita terlalu tinggi. Kapak raksasa itu mendengus. Pendiri kapak besar, Dewa leluhur bermuka dua berkata, surat wasiat asli yang agung memberitahuku bahwa kekuatanmu saat ini telah melebihi kekuatan leluhur asli saat itu. Dan Hun Chao Allah. Dewa leluhur berwajah dua memandang Yunhe, kekuatanmu jauh melampaui banyak orang terkuat di alam semesta yang saat ini ada di lautan alam semesta, dan itu lebih dari satu tingkat. Adapun para penguasa galaksi, Dewa leluhur bermuka dua akhirnya memandang Luo Feng, meskipun dia hanya penguasa alam semesta, kekuatannya sudah sebanding dengan leluhur aslinya. Kamu adalah tiga orang terkuat di lautan semesta. Bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya, lalu siapa lagi yang bisa menghadapi binatang buas di alam? Ini tidak hanya terkait dengan kehidupan dan kematian kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di lautan semesta, tetapi juga terkait dengan keselamatan kelompok manusia Anda sendiri. Kamu tidak perlu menyanjung kami di sini. Kapak raksasa mencibir, mengenai binatang buas di dunia, kami punya rencana sendiri tentang cara menghadapinya. Dewa leluhur tua berkata, berurusan dengan binatang buas adalah pelayanan berjasa tanpa akhir, yang dapat menuntut banyak tuntutan pada alam semesta asli. Bahkan jika kontribusi Anda cukup besar, nenek moyang asli umat manusia Anda yang ditindas oleh alam semesta asli bisa dilepaskan. Apa? Penguasa kota kekacauan di samping berseru. Kembali ke leluhur asli. Juax dan Luo Feng juga terkejut dan bahagia. Hanya Yunhe yang hanya menonton dengan tenang dengan ekspresi acuh tak acuh. Kembali ke nenek moyang aslinya. Ini sudah lama diharapkan oleh Yunhe, dan tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Saat ini, dia memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Nenek moyang muda berkata, ya, semakin besar pahala, semakin tinggi pula kondisinya. Jika kamu ingin melepaskan leluhur asli, selama kamu menyelesaikan krisis binatang buas dunia ini, itu tidak akan menjadi masalah. Surat wasiat asli mengatakan bahwa begitu leluhur asli dilepaskan, dia dapat segera menerobos dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Secara logika, dia tidak akan pernah dilepaskan. Dia akan dihancurkan ketika alam semesta asli dihancurkan. Hanya saja Realem Beast mengancam kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya, jadi menghancurkan Realem Beast akan memungkinkan nenek moyang asli keluar dan mendapatkan kebebasan. Yunhe, kapak raksasa, penguasa kota Chaos, dan Luo Feng saling berpandangan. Yunhe dan Luo Feng melihat secercah hasrat di mata penguasa kota Chaos dan pendiri kapak raksasa. Jelas sekali, kehendak asli secara langsung mengontrol darah kehidupan umat manusia. Jika kamu masih ragu, kamu bisa pergi ke alam misterius leluhurku dan bertanya kepada kami bertiga. Kami bisa langsung berkomunikasi dengan wasiat asli dan menceritakan semuanya padamu. Kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ketiga dewa leluhur tersenyum tipis, lalu terbang di udara, dan segera menghilang. Langit berbintang Bima Sakti. 4 sosok berdiri tegak. Di belakangnya, ada lautan ombak yang bergolak tak berujung, tidak ada angin yang bertiup. Waktu yang lama, krisis binatang buas dunia adalah krisis besar yang dapat memusnahkan semua ras di lautan alam semesta. Ini juga terkait dengan hidup dan mati umat manusia. Penguasa kota kekacauan melihat ke arah hilangnya ketiga dewa leluhur, dan perlahan berkata, penting untuk memulihkan kebebasan leluhur asli, tetapi dibandingkan dengan krisis besar ini ringan. Kita tidak boleh dipengaruhi. Di samping itu, penguasa kota kekacauan memandang Yunhe, waktu latihanmu sangat singkat,
dan kekuatan tempurmu telah mencapai tingkat seperti itu. Era reinkarnasi ini baru setengah jalan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan kemana kamu akan pergi di masa depan. Penguasa kota kekacauan memandang Luo Feng lagi, kamu hanyalah penguasa alam semesta sekarang, tetapi kekuatan tempurmu sangat kuat. Setelah kamu menjadi dewa sejati, kekuatanmu pasti akan meningkat beberapa level. Penguasa kota Chaos akhirnya melihat ke arah kapak raksasa. Kapak raksasa, kekuatanmu telah melampaui nenek moyang asli saat itu. Kalian bertiga adalah harapan dan masa depan umat manusiaku. Kamu akan menjadi semakin kuat di masa depan. Tapi, semakin kuat dirimu, bukankah itu sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh alam semesta asli? Tapi sekarang, kehendak asli dari alam semesta asli telah menetapkan kondisi untuk mendorongmu melawan binatang buas di dunia secepat mungkin. Apakah karena dia benar-benar ingin para Realm Beast dimusnahkan secepat mungkin? Atau karena dia ingin menggunakan tangan para Realm Beast untuk menghancurkanmu? Karena begitu nenek moyang aslinya dilepaskan, dia akan menerobos ke level berikutnya, jadi tidak mungkin bisa dilepaskan sebelumnya. Sebaliknya, dia ditekan dan akhirnya dihancurkan bersama dengan alam semesta aslinya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba setuju untuk melepaskannya. Tak satu pun dari kita memiliki pengalaman bertarung melawan monster alam, dan kita tidak tahu banyak tentang mereka. Sebagai makhluk yang mewakili kehancuran dan bahkan tidak dapat dihentikan oleh kerajaan jin selama periode kemenangan penuh, meskipun itu hanya kemenangan belaka, masa kehamilan, metode serangan mereka benar-benar menakutkan. Jika itu adalah kehendak asli dari alam semesta asli, ia hanya ingin kamu membunuh binatang buas dunia. Tetapi jika dia ingin menggunakan tangan monster dunia untuk membunuhmu, maka dia harus berhati-hati. Mereka bertiga mengangguk dalam diam. Kita harus waspada terhadap hal ini. Juax mengerutkan kening. Lagi pula, dalam tahun-tahun tanpa akhir, bahkan jika binatang dunia nyata tidak dapat dihentikan, alam semesta yang asli akan dihancurkan terlebih dahulu, menghancurkan dirinya sendiri dan berubah menjadi asalnya. Setelah krisis binatang dunia selesai, ia masih dapat berevolusi menjadi alam semesta asli lagi. Bukankah krisis binatang buas dunia sebelumnya terjadi dengan cara yang sama di alam semesta asli? Alam semesta yang asli begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat menghancurkannya secara mendasar, bahkan para Realm Beast pun tidak. Jika itu masalahnya, lalu mengapa ia begitu ingin membunuh para Realm Beast? Luo Feng mengangguk. Yun dia juga mengerutkan kening. Itulah yang sebenarnya membuatnya khawatir. Yun He melihat ke kedalaman alam semesta dan langit berbintang, tapi dia tidak yakin tentang pemikiran sebenarnya dari kehendak asli alam semesta asli. Bagaimanapun, kekuatan Yun He kini telah mencapai tingkat ini. Tidak mengherankan jika alam semesta asli mewaspadainya. Memang benar bahwa alam semesta yang asli tidak dapat dihancurkan secara mendasar, bahkan dunia binatang pun tidak. Paling-paling, itu hanya dapat mengakhiri era reinkarnasi ini lebih awal. Tapi Yun He berbeda. Di masa depan, Yun He mungkin benar-benar mengancam alam semesta aslinya. Binatang buas di dunia melambangkan kehancuran, sedangkan alam semesta asli melambangkan kelahiran dan pengasuhan. Binatang buas dunia akan dibiarkan di laut kosmik, yang merupakan aturan tertinggi, setiap saat. Tetapi alam semesta yang asli terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali, reinkarnasi demi zaman, reinkarnasi tanpa akhir. Faktanya, dia tidak pernah benar-benar dihancurkan, bahkan binatang buas pun tidak. Satu-satunya kelemahan alam semesta asli, satu-satunya ketakutan mungkin adalah alam semesta itu akan diambil alih oleh orang yang sangat kuat. Dan leluhur Ziyue ingin melakukan hal itu. Bagaimanapun, alam semesta kecil apa yang bisa dibandingkan dengan luasnya alam semesta aslinya. Jika ada yang berhasil merebut alam semesta asli, akan sangat mudah untuk mencapai kekacauan. Bukankah itu yang ingin dilakukan oleh nenek moyang asli saat itu? Namun, leluhur aslinya terlalu tidak sabar saat itu. Dia hanya berada di level 10 teratas dan keinginannya paling banyak berada di level Void True God, jadi dia berani melakukan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, mungkin di mata keinginan aslinya, Yun He jauh lebih berbahaya daripada monster dunia. Hati-hati, penguasa kota kekacauan berkata, ikuti langkah kita sendiri dan jangan pernah terpengaruh atau terbujuk oleh keinginan awal. Ya, Yun He, kapak raksasa, dan Luo Feng mengangguk. Menurut wasiat aslinya, monster dunia harus dibunuh sebelum era reinkarnasi ini berakhir.
Masih banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Era reinkarnasi, satuan waktu yang sangat lama. Berapa lama Yunhe dan Luo Feng hidup sampai sekarang? Jika dihitung berdasarkan waktu alam semesta aslinya, kurang dari 10 juta tahun sejak kelahiran mereka berdua. Sebagian besar waktu pelatihan mereka dihabiskan dalam percepatan waktu. Untuk era reinkarnasi, kurang dari 10 juta tahun, ini adalah periode waktu yang sangat singkat. Di era reinkarnasi ini, setelah mengalami era nenek moyang asli dan mencapai era Yunhe dan Luo Feng saat ini, itu baru setengah jalan. Oleh karena itu, mereka masih punya banyak waktu untuk berkembang dan bersiap. Mungkin, inilah yang ditakuti oleh surat wasiat asli. Bagaimanapun juga, manusia telah belajar dari nenek moyang aslinya, dan wajar jika keinginan aslinya untuk berjaga-jaga, waktu berlalu. Di alam semesta asli, karena kuatnya kebangkitan umat manusia, dua kelompok etnis puncak, ras iblis dan ras Zerg, yang berbatasan dengan wilayah manusia, terpaksa memilih aliansi untuk melawan ras manusia. Meski dikatakan konfrontasi, namun nyatanya hanya upaya bersama untuk melindungi diri. Konfrontasi tidak mungkin terjadi. Pada saat yang sama, dari segi wilayah, kedua kelompok etnis puncak juga memilih mundur dan secara sukarela menyerahkan wilayah-wilayah yang luas. Kedua kelompok etnis tersebut masing-masing menyerahkan sekitar seperempat wilayah terbaik mereka kepada kelompok manusia, sebuah penyangga. Manusia pada dasarnya tidak sopan mengenai hal ini, dan langsung mengirimkan pasukan untuk menduduki wilayah tersebut dan menggambar ulang batas ketiga suku tersebut. Di wilayah yang baru diduduki ini, monster dan Zerg membawa serta suku mereka sendiri saat mereka mundur, hanya menyisakan area kosong dan tak bernyawa. Setelah umat manusia menduduki wilayah-wilayah ini, perlahan-lahan mereka akan dapat mengisinya dengan kehidupan selama bertahun-tahun yang akan datang. Misalnya, manusia yang tinggal di kerajaan Tuhan atau di alam rahasia dapat bermigrasi ke sini secara berkelompok dan bertambah banyak. Oleh karena itu, umat manusia telah menjadi kekuatan terbesar dan kelompok etnis terbesar di alam semesta asli. Itu bahkan lebih kuat dari masa leluhur aslinya. Ia menempati wilayah terluas dan memiliki jumlah orang kuat terbesar. Bahkan sekte dewa leluhur harus memilih mundur saat menghadapi umat manusia saat ini. Dalam hal ini, banyak kelompok etnis dan kekuatan di alam semesta asli mengklaim bahwa alam semesta asli telah memasuki era baru, era manusia. Laut kosmik. Karena munculnya krisis binatang dunia, seluruh lautan kosmik telah memasuki masa damai. Fokus kekuatan utama terutama di dunia jin, dan mereka berusaha keras di dunia jin untuk mendapatkan warisan, harta, zaman keempat telah berlalu. Era kelima akan datang. Usia ke-6. Dewa klan mata dewa nomor 1 memperoleh harta mekanis di dunia jin, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Berita itu menyebar, yang membangkitkan rasa iri dari semua kekuatan besar di laut semesta, dan mereka semua meningkatkan upaya mereka di dunia jin untuk mendapatkan harta karun mekanis. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan harta karun mekanis, Anda harus menjadi anggota legiun khusus terlebih dahulu sebelum Anda memenuhi syarat untuk menebusnya. Ini saja telah menjebak banyak kekuatan. Jika tidak, kekuatan besar yang menggunakan harta mereka untuk pergi ke departemen persenjataan dengan imbalan jasa militer pasti sudah lama bisa menukarnya dengan harta mekanis. Usia ke-7. Di Laut Kosmik, Luo Feng dan Dewa Pertama bertemu. Master pertama klan Mata Ilahi mengambil inisiatif untuk menantang Luo Feng. Hanya karena dia mengetahui tentang Luo Feng dari 3 dewa leluhur, dia dianggap oleh kehendak asli alam semesta asli sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di lautan alam semesta. Allah yang pertama menyatakan ketidakpuasannya terhadap hal ini. Lupakan, kapak raksasa juga bisa diterima. Tapi Anda, Luo Feng, adalah penguasa alam semesta, mengapa Anda melakukan itu? Tidak ada pengamat dalam pertempuran ini. Hanya Luo Feng dan Dewa Pertama yang bertarung secara diam-diam. Perlu dicatat bahwa sebelum kebangkitan Yunhe dan Luo Feng, Dewa Pertama sudah dikenal sebagai orang nomor 1 di lautan alam semesta setelah leluhur aslinya ditindas. Sekarang dia telah memperoleh teknik rahasia pembakaran ilahi dan harta mekanis. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bahkan ketika menghadapi leluhur aslinya, Dewa Pertama yakin untuk menandingi atau bahkan menekannya. Tidak ada seorang pun di luar dunia yang mengetahui hasil dari pertempuran ini. Mereka hanya mengetahui bahwa ada pertempuran seperti itu.
Setelah pertempuran ini, suku mata dewa secara resmi mulai menjalin hubungan baik dengan manusia. Dewa pertama juga menjadi teman dekat Luo Feng yang langka. Dunia luar tidak mengetahui situasi pertempuran ini. Tapi para petinggi umat manusia lebih tahu. Menurut Luo Feng sendiri, dalam pertarungan itu, keduanya seharusnya menemui jalan buntu. Dalam hal kekuatan serangan frontal, klan mata dewa-dewa nomor 1 memiliki keunggulan. Namun tubuh Dewa Luo Feng memiliki keunggulan, ia dapat mengisi kembali energinya kapan saja dengan klonnya, dan Luo Feng juga memiliki keunggulan dalam menghindar jarak dekat, sehingga keduanya seimbang. Tentu saja Luo Feng berkata jika keduanya terus bersaing dalam waktu yang lama dan memperebutkan konsumsi, Luo Feng pasti akan menang pada akhirnya. Tapi Dewa Mata Tuhan juga bisa bersembunyi di harta karun di istana dan pergi dengan tenang dan keluar dari pertempuran. Oleh karena itu, memang tidak ada pemenang di antara keduanya. Hanya para dewa klan mata ilahi dan petinggi umat manusia yang mengetahui masalah ini, dan masalah ini tidak disebarluaskan. Era ke-12. Star-Lord Beige juga menerima harta mekanis. Pada tahun-tahun berikutnya, melalui kerja keras para dewa sejati di alam semesta, beberapa dari mereka jatuh, dan beberapa yang paling kuat secara bertahap memperoleh harta mekanis. Setelah mengalami latihan keras militer, orang-orang kuat di lautan kosmik jelas mulai bersinar. Sebelumnya, tidak ada bimbingan dari warisan, tetapi begitu ada bimbingan, mereka akan segera mengantarkan pada masa ledakan. Di masa lalu, saya bisa mencapai titik ini dengan meraba-raba sendirian. Orang-orang kuat di laut semesta pada awalnya adalah elit. Dalam hal potensi, bakat, pemahaman, orang-orang kuat di laut semesta jelas lebih kuat daripada makhluk di dunia jinsi. Ada banyak orang berkuasa di dunia jin hanya karena mereka memiliki warisan dan bimbingan yang sistematis. Era ke-91. Manusia yang mulia Zhenyan menerobos dan menjadi penguasa alam semesta yang baru. Era ke-1003. Meski manusia mewarisi garis keturunan Duan Donghe, terkadang lahirlah penguasa alam semesta. Tapi kecuali penguasa kota kekacauan, tidak ada orang terkuat baru yang pernah lahir. Dan di era ini, orang terkuat di alam semesta akhirnya lahir. Peng Gong sungguh dewa. Setelah Peng Gong, sang veteran penguasa alam semesta, ternyata menjadi penguasa kota kekacauan, umat manusia memiliki dewa sejati yang baru, yang memang agak tidak terduga oleh dunia luar. Bahkan umat manusia pun sedikit terkejut. Karena orang-orang kuat dari semua ras, termasuk umat manusia, berpikiran demikian. Luo Feng seharusnya menjadi dewa umat manusia sejati yang baru lahir. Lagi pula, di bawah bimbingan kehendak asli yang disengaja, ketiga dewa leluhur besar itu lalai dalam perkataan mereka. Akibatnya, sudah lama tersebar bahwa Hundong Allah, pendiri kapak raksasa, dan penguasa galaksi adalah ketiganya, orang-orang kuat di lautan alam semesta. Terutama pertarungan antara Luo Feng dan penguasa No. Satu suku mata ilahi. Meskipun tidak ada yang mengetahui hasilnya, suku mata ilahi tidak menyangkal bahwa Luo Feng adalah salah satu dari 3 orang terkuat di laut semesta. Bahkan jika dia bukan Luo Feng, dia seharusnya menjadi adik laki-laki dari penguasa kota kekacauan, penguasa kegelapan. Sejak kebangkitan umat manusia yang kuat, identitas penguasa kegelapan telah lama dipublikasikan. Tanpa diduga, bukan Luo Feng, atau kegelapan, tetapi Peng Gong, yang selalu sangat rendah hati dan hampir tidak ada rasa kehadiran. Era ke-13.000. Penguasa alam semesta yang baru lahir dari garis keturunan penduduk bumi. Banjir. Hong, penduduk bumi jenius yang rendah hati dan tak tertandingi yang sepenuhnya dibayangi oleh Yun He dan Luo Feng, pernah menjadi orang terkuat di bumi di era kota pangkalan. Di bawah bimbingan peradaban kuno, hanya butuh lebih dari 10.000 zaman untuk menjadi penguasa alam semesta. Jika bukan karena Yun He dan Luo Feng, Hong pasti akan dianggap sebagai jenius terbaik di dunia di era ini. Dan Hong menjadi penguasa alam semesta, yang juga menjadikan jumlah penguasa alam semesta umat manusia menjadi 33. Pada titik ini, silsilah penduduk bumi meliputi Yun He, penguasa Gua Lapar, dan Luo Feng dan Hong, 2 penguasa alam semesta. Adapun penguasa alam semesta, ada 9 di antaranya, termasuk Dewa Petir. Secara keseluruhan, penduduk bumi dapat dianggap sebagai kelompok etnis puncak. Tentunya di mata dunia luar, klan Heifer yang ditempatkan di pinggir galaksi juga dicap sebagai keturunan penduduk bumi. Suku Heife memiliki Karu,
pemimpin Hive, serta 2 penguasa kosmik dan lebih dari 100 makhluk abadi. Klan Heifu sendiri sebanding dengan kelompok etnis teratas saat ini, klan Yansen. Suku Hive, yang dikenal dunia luar sebagai pelayan Dewa Hollow yang agung, memiliki misi untuk melindungi galaksi dan manusia di bumi. Oleh karena itu, seluruh silsilah penduduk bumi sudah menjadi cabang dengan status tinggi di kalangan umat manusia. Era ke-39.000. Mantan pemilik Babata, Hu Yanbo, setelah diserap ke dalam inti perusahaan alam semesta virtual, dan menerima bimbingan warisan peradaban kuno, ia akhirnya masuk dalam jajaran yang mulia alam semesta. Era ke-53.000. Putra Luo Feng, Luo Hai, juga menjadi yang mulia alam semesta dan yang mulia alam semesta ketiga dalam keluarga Luo. Bahkan jika ada banyak bantuan dan banyak sumber daya, budidaya ke tingkat yang mulia semesta mungkin akan mencapai puncak. Luo Feng menghela nafas kepada Yun He, jika kamu ingin menjadi penguasa alam semesta, kecuali keajaiban terjadi. Adapun Luo Ping, jangan membicarakannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan budidayanya. Dia hanya mengandalkan harta untuk menjadi abadi. Orang jenius yang tiada taranya tidak dilahirkan dengan mudah. Dalam kurun waktu yang lama, populasi keluarga Luo telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan tentu saja banyak orang jenius yang lahir. Misalnya, sebelum Luo Hai, 2 keturunan keluarga Luo menjadi orang bijak di alam semesta. Tapi yang disebut jenius ini tidak kompeten di mata Luo Feng dan Yun He. Sekalipun kondisi yang diberikan sangat baik, saya khawatir menjadi master kosmik adalah batasnya. Jika tidak banyak syarat dan warisan kuno, saya khawatir itu tidak lebih dari Raja Abadi. Bakat seperti itu bahkan tidak sebanding dengan Thor. Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, di era 91.000, keluarga Luo akhirnya melahirkan seorang jenius tiada taraf bernama Luo Zeni. Seorang jenius yang sangat luar biasa yang sebelumnya memiliki status kecil di keluarga Luo dan tinggal di bintang yang dibuang, dia dengan cepat menjadi terkenal dan akhirnya menarik perhatian Luo Feng. Pengalamannya dapat dianggap sebagai contoh manusia yang mengubah takdirnya melawan alam. Luo Feng mengujinya dan langsung sangat gembira. Keturunan keluarga Luo akhirnya melahirkan seorang jenius yang disukainya. Luo Feng langsung menerima Luo Zeni sebagai muridnya. Ini juga pertama kalinya Luo Feng secara resmi menerimanya sebagai murid. Dulu aku diam-diam menguji kejeniusan demi senior Ji Evanzi, tapi pada akhirnya tidak ada yang menarik perhatianku, jadi perlahan-lahan aku menyerah untuk saat ini. Meskipun dia adalah murid Ji Evanzi dan mewariskan asal-usul air dan api, persyaratan Luo Feng juga sangat ketat. Yun He dan Luo Feng adalah 2 dari 3 orang terkuat di Laut Semesta. Yun He, khususnya, diakui sebagai orang terkuat di lautan semesta. Faktanya, penguasa alam semesta lainnya di puncak umat manusia, serta kapak raksasa, dan penguasa kota Chaos telah membujuk keduanya untuk menerima murid. Banyak kekuatan dalam umat manusia yang ingin mengirimkan beberapa generasi muda jenius mereka ke Yun He dan Luo Feng. Tapi Luo Feng tidak terburu-buru, dan kelahiran seorang jenius yang tiada taraf sudah sulit, jadi dia terus menunda sampai Luo Zeni muncul. Seperti putra kandungnya Luo Hai, Luo Feng menyitanya, jadi bisa dibayangkan persyaratannya yang ketat. Tapi Yun He sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Di matanya, apa yang disebut jenius itu hanyalah hal-hal biasa, semuanya dikumpulkan oleh sumber daya, dan mereka sama sekali bukan jenius yang tiada taranya. Sebaliknya, Yun He lebih optimis terhadap orang-orang seperti Luo Zeni yang telah bekerja keras untuk tumbuh dari manusia biasa. Dalam hal ini, Yun He dan Luo Feng memiliki pandangan serupa. Lagi pula, di mata mereka berdua, bakat hukum apapun hanyalah omong kosong. Apa yang bisa ditingkatkan dengan sumber daya dan harta bukanlah apa-apa. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda di tahap awal, Anda hanya dapat dipromosikan menjadi abadi atau bahkan yang mulia paling banyak. Keabadian, apalagi keabadian, bahkan yang mulia semesta, selama mereka berdua memikirkannya, mereka dapat mengolahnya dalam jumlah besar, tapi apa gunanya? Yang lebih mereka hargai adalah karakter, spiritualitas, kemauan, pengertian, potensi masa depan, Inilah para jenius tiada taraf yang benar-benar dapat menonjol dan mencapai puncak. Daripada salinan yang diproduksi seperti jalur perakitan. Era ke-91.200. Luo Zeni menjadi penguasa alam semesta.
Ini karena Luo Feng memiliki persyaratan dasar yang sangat ketat untuknya, jika tidak, dia pasti sudah menerobos sejak lama. Di era ke-330.000, di wilayah terpencil umat manusia, lahirlah seorang manusia jenius yang tiada taranya, Huo Qiong. Jenius ini muncul di tanah yang buas dan terpencil dan sangat mempesona. Dia bersinar dalam perang jenius dan diserap ke dalam lapisan inti dari dunia rahasia asli oleh perusahaan alam semesta virtual. Setelah memasuki dunia rahasia asli dan menerima pelatihan dari sumber daya perusahaan alam semesta virtual, kubah api berkembang sepenuhnya, memukau dunia rahasia asli selama seluruh era. Di alam rahasia asli, semua inti jenius hidup di bawah naungan cahayanya. Bakat dan bakatnya dikatakan lebih unggul dari Kedi saat itu, dan ia dapat dikatakan sebagai seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul dalam ribuan tahun. Pengalaman kebangkitannya sangat mirip dengan pengalaman Yun He dan Luo Feng. Apakah ini baik-baik saja? Segera, hal itu menyebabkan banyak manusia merebutnya dari penguasa alam semesta, ingin menjadikannya sebagai murid mereka. Bahkan mata Yun He dan Luo Feng pun tertarik. Pada akhirnya, setelah Luo Feng diam-diam mengujinya, dia sangat puas, jadi dia secara pribadi maju untuk menerima jenius tak tertandingi ini sebagai murid keduanya. Begitu Luo Feng maju, Master alam semesta lainnya tidak dapat bersaing dengannya, jadi mereka tidak akan bertarung lagi. Huo Qiong juga sangat bersemangat dan menjadi murid legenda manusia ini. Alasan mengapa Luo Feng maju untuk bersaing memperebutkan murid ini adalah karena dia tertarik dengan bakat Huo Qiong dan percaya bahwa Huo Qiong adalah penerus bagus yang langka dari warisan pendahulu Jie Fanxi. Yun He tersenyum tipis mendengarnya, tapi mau tak mau merasa sedikit sedih di hatinya. Hal-hal seperti takdir terkadang sungguh ajaib. Awalnya, dia mengira Luo Feng tidak akan lagi memiliki murid ini, dan bahkan Huo Qiong tidak akan pernah muncul lagi. Tanpa diduga, takdirnya masih kembali ke jalurnya. Dalam karya aslinya, manusia bahkan lebih kuat dari sekarang, dan semua kelompok puncak utama memilih untuk memperkecil wilayah mereka. Menyerahkan sebagian besar wilayah terbaik kepada umat manusia. Dan Huo Qiong adalah manusia jenius tiada taraf yang lahir di wilayah tempat klan neraka asli berada. Tanpa diduga, Huo Qiong lahir di wilayah klan iblis asli. Bakatnya bukanlah hukum tingkat rendah, diikuti oleh hukum tingkat tinggi. Namun mengenai hukum air dan hukum api, kedua hukum ini lebih rendah. Selain itu, saya telah menyentuh ambang batas hukum peleburan air dan api, yang dapat dianggap sebagai pengenalan yang berhasil. Cocok dengan warisan asal air dan api milik Jie Fanxi, dan asal muasal air dan api juga sangat cocok dengan bakat langit api ini. Era ke-1.910.000. Umat manusia melahirkan dewa sejati lainnya, dewa kegelapan sejati. Penguasa kegelapan akhirnya berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati. Hal ini juga diharapkan oleh orang-orang kuat umat manusia, dan juga oleh kekuatan utama di laut semesta. Bagaimanapun, penguasa kegelapan adalah seorang jenius tiada taraf yang telah bangkit sejak zaman nenek moyang aslinya. Dia sezaman dengan penguasa kota Chaos. Waktu berlalu. Umat manusia telah mengumpulkan sejumlah besar dewa abadi dalam jangka waktu yang lama. Di bawah bimbingan warisan peradaban kuno, banyak dari mereka telah menjadi penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta juga telah menerobos dan menjadi penguasa alam semesta. Akibatnya, jumlah penguasa alam semesta manusia semakin bertambah. Namun jumlah dewa sejati masih meningkat dengan sangat lambat. Era ke-100 juta. Umat manusia akhirnya melahirkan dewa sejati ke-6 tidak termasuk nenek moyang aslinya, dewa sejati Huangjian. Era ke-700 juta. Dewa sejati ke-7 lahir bagi umat manusia, dewa sejati Qingdong. Dalam sejuta zaman setelah Lord Qingdong menerobos dan menjadi dewa sejati, murid kedua Luo Feng, Huo Qiong, juga menerobos dan menjadi dewa sejati ke-8 umat manusia. Ini adalah keajaiban. Hal ini pun menimbulkan perbincangan di lautan alam semesta, karena para murid telah menjadi dewa sejati, dan Luo Feng sebagai gurunya masih menjadi penguasa alam semesta. Era ke-12 miliar. Umat manusia melahirkan dewa sejati ke-9, dewa sejati Bing Feng. Penguasa puncak es, penguasa alam semesta yang berada di level teratas dari level ke-4 saat Yun He dan Luo Feng pertama kali bangkit, akhirnya menjadi dewa sejati. Era ke-19 miliar. Umat manusia melahirkan dewa sejati yang ke-10, dewa sejati yang berjalan naga.
Penguasa Jalan Naga juga merupakan penguasa alam semesta yang sangat kuno. Di era nenek moyang asli, seorang penguasa alam semesta kuno yang mengikuti nenek moyang asli akhirnya melakukan terobosan. Faktanya, kelompok penguasa alam semesta kuno ini, yang tidak memiliki warisan peradaban kuno, dapat menjadi penguasa alam semesta. Sekarang, dengan banyak bantuan, menjadi dewa sejati sebenarnya hanya masalah waktu. Sebaliknya, generasi muda tersebut, yang mengandalkan bimbingan peradaban kuno untuk menjadi penguasa alam semesta, memiliki potensi yang sedikit lebih rendah. 10 miliar zaman yang lalu. Ini dapat dianggap sebagai periode ledakan bagi umat manusia. Akumulasi selama bertahun-tahun telah menyebabkan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun ini. Jumlah penguasa alam semesta oleh umat manusia telah meroket menjadi 241. Jumlah dewa sejati melonjak menjadi 23. Ledakan 10 miliar zaman ini sepenuhnya disebabkan oleh akumulasi fondasi pada tahun-tahun sebelumnya yang tak ada habisnya, sehingga dapat menyebabkan ledakan dalam waktu singkat. Sama, bukan hanya umat manusia yang memasuki era ledakan. Kekuatan-kekuatan besar lainnya di alam semesta asli, serta kekuatan-kekuatan di laut kosmik, juga telah memasuki masa ledakan. Toh warisan peradaban kuno memang sangat membantu. Hanya saja mereka tidak memiliki warisan sebanyak manusia, tidak sedetail manusia, dan harta karun tidak sebanyak manusia. Bagaimanapun, dunia jin sebenarnya adalah wilayah umat manusia. Tentu saja, ledakan kekuatan kelompok kosmik primitif berbeda dengan lautan kosmik. Banyaknya kekuatan di lautan kosmik tidak dapat melahirkan dewa sejati. Seperti klan monster, jumlah penguasa alam semesta telah meroket hingga hampir 100, dan jumlah dewa sejati telah mencapai 4. Selain leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejutan, 2 leluhur iblis lagi telah lahir. Jumlah Zerg dan penguasa alam semesta telah mencapai hampir 50, dan jumlah dewa sejati telah mencapai 2. Jumlah ras mekanik dan penguasa alam semesta telah mencapai hampir 50, dan jumlah dewa sejati adalah 3. Jumlah klan neraka dan penguasa alam semesta telah mencapai 78, dan jumlah dewa sejati adalah 4. Jumlah penguasa klan kristal alam semesta telah mencapai 49, dan jumlah dewa sejati adalah 5. Ada juga kekuatan seperti Starry Sky Behemoth Alliance, Northern Territory Alliance, dan Ancestral God Sect, yang juga telah melahirkan dewa sejati. Dan Hongmeng, ras alien yang menjadi pengikut manusia, awalnya hanya memiliki selusin penguasa alam semesta, tetapi mereka juga menyebabkan ledakan. Saat ini, jumlah penguasa alam semesta alien Hongmeng telah mencapai 43, tetapi belum ada dewa sejati yang lahir. Para alien Hongmeng itu, yang mengandalkan sumber daya manusia, kurang lebih melahirkan total lebih dari 20 penguasa alam semesta baru. Dan para penguasa alam semesta veteran, seperti penguasa Flintstone, penguasa Mantis, penguasa Yanying, Del, meskipun kekuatan mereka telah meningkat dan mencapai level teratas dari level kelima, mereka belum mampu menembusnya, melalui dan melangkah ke dewa sejati. Seluruh lautan kosmik mengalami pertumbuhan besar-besaran dalam 10 miliar zaman pertama karena kemunculan dunia jin. Di era reinkarnasi pertama dan era reinkarnasi kedua, meskipun dewa sejati tidak dapat dilahirkan lagi, sejumlah besar penguasa alam semesta juga muncul. Penguasa alam semesta yang baru ini secara alami mengikuti satu demi satu, menyerang dunia jin satu demi satu. Di dunia jin, semua kekuatan memiliki pemahaman diam-diam. Tidak ada yang berani memprovokasi manusia, dan tidak ada orang kuat yang berani menantang keagungan manusia. Secara alamiah, manusia tidak akan dengan sengaja menghalangi perkembangan kekuatan-kekuatan tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan seluruh kekuatan di laut semesta, termasuk umat manusia itu sendiri, mulai melambat secara signifikan. Bagaimanapun, akumulasi dari era tanpa akhir sebelumnya telah meledak sepenuhnya dalam 10 miliar era ini. Sama seperti manusia, ia sepenuhnya bergantung pada orang-orang jenius yang baru lahir untuk menghasilkan orang-orang kuat yang baru. Jika 10 miliar periode sebelumnya merupakan pertumbuhan yang eksplosif, maka triliunan periode berikutnya tidak akan sebesar pertumbuhan 10 miliar periode tersebut. Zaman ke-1600 miliar. Dewa sejati ke-25 lahir dari umat manusia, Hong. Dalam silsilah bumi, nomor 2 setelah Yunhe, sosok Luo Feng yang tak tertandingi, Hong, akhirnya masuk dalam jajaran dewa sejati. Hong adalah perwakilan dari orang yang terlambat berkembang.
Bakatnya di bidang hukum tidak luar biasa, begitu pula pemahamannya, tetapi potensinya tidak terbatas. Dia maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya mengumpulkan akumulasi pengetahuan, mengejar dari belakang, dan menjadi dewa sejati. Kapak raksasa itu menyeringai lebar tentang hal ini, sangat bahagia. Karena Hong adalah murid Juaks. Ketika muridnya menjadi dewa sejati, kapak raksasa secara alami akan memiliki wajah yang cerah. Omong-omong, Juaks dan Hong memiliki beberapa kesamaan, dan mereka dilahirkan dengan hubungan guru-murid. Kapak raksasa tidak terlalu menonjol dalam hal bakat hukum, tetapi dalam hal pertarungan dan kapak, dia sangat luar biasa, seolah-olah dia dilahirkan dengan naluri alami. Saat itu, di bawah nenek moyang asli, bakat hukum kapak raksasa bisa dikatakan paling buruk. Dalam perkataan nenek moyang asli, ia terlalu bodoh dan tidak tahu bagaimana beradaptasi, sehingga menyebabkan nenek moyang asli malah menyitanya sebagai murid langsungnya. Tanpa diduga, pada akhirnya, kapak raksasa itu mengambil satu langkah di depan penguasa kota Chaos, penguasa kegelapan, penguasa puncak es dan lainnya, dan melangkah ke level dewa sejati. Setelah nenek moyang asli ditindas, jika kapak raksasa tidak melangkah maju dan memikul tanggung jawab besar suku tersebut, masih belum jelas apakah suku manusia dapat mempertahankan statusnya sebagai suku teratas. Oleh karena itu, ketika Juaks melihat si kecil Hong yang masih berada di alam semesta, meskipun ia tidak menonjol dalam hal bakat di bidang hukum, ia langsung menerimanya sebagai murid terdaftar setelah pencapaiannya dalam kondisi pikiran dan kemauan. Seperti kata pepatah, satu minuman dan satu kecupan. Setiap kehidupan memiliki bakat dan kelebihannya masing-masing. Hanya karena Anda melaju cepat bukan berarti Anda akan menang pada akhirnya. Mereka yang bergerak lambat belum tentu pecundang dan tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya. Zaman ke-1630 miliar. Tanah suci galaksi. Langit berbintang. Hua hua hua. Laut dalam tak berujung dengan diameter 12 tahun cahaya, ombaknya naik turun, dan tidak ada angin yang membuat ombak. Di tepi laut Nether, Yun He, yang mengenakan jubah hitam sederhana, Luo Feng, yang mengenakan jubah putih sederhana, dan seorang pria buas raksasa yang bertelanjang kaki dan dengan rambut panjang berantakan, sedang berjalan-jalan. Luo Feng, apakah kamu masih belum mampu menembus hambatan itu pada tingkat genetikmu? Juaks sedikit mengernyit, lebih dari 16.000 zaman telah berlalu, dan kamu telah terjebak pada langkah ini begitu lama. Peradaban kuno dikatakan bahwa kekuatan ilahi tingkat ketiga dan gen 90.000 kali lipat tidak mungkin ditembus. Lalu siapa aku? Yun He melirik kapak raksasa itu. Yah, itu kecelakaan. Juaks langsung berkata, kecelakaan total. Yun He terdiam. Luo Feng juga mengerutkan kening dan berkata, kelompok etnis yang saya ciptakan sekarang dapat mencapai tingkat bintang di masa dewasa, dan tingkat gen hidup saya telah mencapai 89.999 kali. Jarak dari 90.000 kali hanya sedikit, hanya itu garis tipis. Tetapi saya masih tidak dapat menerobos. Jika bukan karena kesalahan saudara Yun, terkadang saya bertanya-tanya apakah gen tersebut dapat mencapai 90.000 kali lipat. Tingkat gennya 90.000 kali lebih tinggi, yang dianggap legendaris di peradaban kuno. Bisa dibayangkan betapa sulitnya langkah ini. Jangan dilihat perbedaannya antara 89.999 kali dan 90.000 kali, yang ada hanya sedikit perbedaan. Dari segi kekuatan, sepertinya tidak ada celah. Namun nyatanya, kesenjangannya terlalu besar. Ini adalah lompatan mendasar dalam tingkat kehidupan. Perbedaan paling mendasar terletak pada tubuh ketuhanan yang tak terbatas. Apakah itu tubuh dewa yang tak terbatas? Kesenjangannya terlalu besar. Luo Feng telah terjebak pada langkah ini selama hampir ratusan juta zaman dan tidak dapat menerobos. Beri aku sedikit waktu lagi, beri aku miliaran zaman waktu, jika aku masih tidak bisa menerobos. Luo Feng mengepalkan tangannya, aku benar-benar tidak mau. Luo Feng, jangan khawatir, masih ada waktu lama sebelum berakhirnya era reinkarnasi ini. Juaks melanjutkan, kamu telah berusaha keras, dan sekarang kamu hanya kekurangan sedikit. Jangan mudah menyerah. Saya memahami kebenarannya. Luo Feng mengangguk dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, hanya saja pada dasarnya saya telah mempelajari gen kehidupan yang harus dipelajari. Apakah mereka berasal dari alam semesta asli atau laut kosmik, termasuk yang berasal dari dunia Jin? Saya selalu mempelajarinya.
Saya tidak dapat memahaminya, di mana bedanya? Yun He berbicara saat ini dan dengan tegas berkata, apakah Anda lupa bahwa sebenarnya ada gen kehidupan di laut kosmik yang belum Anda pelajari? Apalagi, yang mana? Luo Feng terkejut. Juax juga memandang Yun He dengan rasa ingin tahu. Darah binatang buas dunia, kata Yun He lembut. Petik 2 tanda seru petik 2. Kapak raksasa tiba-tiba melotot. Binatang dunia, mata Luo Feng berbinar. Ide ini sungguh gila. Di alam semesta asli. Di langit berbintang yang luas dan terpencil, Yun He berjubah hitam dan Luo Feng berjubah putih muncul dari udara tipis. Mereka berjalan di langit berbintang yang gelap, langsung menuju bintang merah terang. Ini adalah bintang tua yang hampir mencapai akhir. Di dalam bintang, nyala api mengelilingi pusatnya, namun memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sebuah kapal kuno yang rusak mengambang di dalam api, dan udara dingin yang dipancarkannya mengusir semua api. Seorang lelaki tua yang baik hati sedang duduk bersila dan tak bergerak di atas perahu tua yang rusak, sambil membelai sebuah batu di tangannya. Batu itu telah lama dihaluskan oleh belayan lelaki tua itu. Guru, senior, di kejauhan, Yun He, Luo Feng melangkah maju, berjalan di dalam api, dan segera sampai ke haluan kapal, membungkuk sedikit. Baik api maupun hawa dingin tidak dapat mempengaruhi mereka sama sekali. Kamu di sini. Orang tua itu membuka matanya dan melihat mereka berdua, sedikit kelegaan muncul di matanya, pergi ke sarang binatang itu. Ya, Yun He mengangguk, melambaikan lengan panjangnya, dan duduk bersila. Kekuatan Juax dan aku telah mencapai batasnya. Setidaknya dalam waktu singkat, akan sulit untuk meningkat banyak. Dan Luo Feng? Tingkat genetik saat ini tertahan di ambang batas dan tidak dapat bergerak maju. Kami siap berangkat ke sarang alam binatang untuk menguji realitas alam binatang. Guru, kamu menyuruhku datang ke tempatmu sebelum pergi. Luo Feng juga duduk bersila. Sudah waktunya untuk pergi. Tamu gunung itu mengangguk, sulit bagi kalian untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, tetapi para monster dunia selalu meningkatkan kekuatan mereka, terus-menerus bertarung dan melahap satu sama lain. Pertama, izinkan aku memberitahumu. Tamu gunung itu berkata langsung, beberapa informasi yang diungkapkan oleh kehendak asli alam semesta asli melalui 3 dewa leluhur mungkin benar atau salah. Anda tidak boleh mempercayainya sama sekali. Oh, Yun He mengangkat alisnya lalu mengangguk. Hati Luo Feng tergerak, dan dia bertanya, Guru, apakah maksud Anda kehendak asli alam semesta yang asli tidak dapat dipercaya? Tidak, tamu gunung itu berkata, sungguh bermanfaat bagi Anda dan umat manusia untuk membunuh binatang buas di dunia. Keberadaan binatang buas dunia, adalah untuk menghancurkan. Mereka akan menghancurkan semua alam semesta kecil, termasuk alam semesta asli, jadi Anda harus membunuh binatang buas dunia pada tahap awal, dan semakin cepat semakin baik. Luo Feng mengerutkan kening, kalau begitu, apa maksudmu, Guru? Saya ingin memberitahu Anda, pertama-tama, makhluk dunia ini adalah kehidupan yang sangat menakutkan yang lahir dari laut kosmik. Tamu gunung itu berkata dengan sungguh, ini mengerikan. Ada alam semesta primitif di seluruh lautan alam semesta, dan binatang buas menentangnya. Dan nyawamu yang tak terhitung jumlahnya hanyalah kehidupan yang lahir dari laut kosmik. Dalam hal keluhuran hidup, siapa yang bisa menandingi binatang buas di dunia? Yun He dan Luo Feng hanya bisa mengangguk. Memang benar, kehidupan binatang di dunia memang sangat mulia, dan setara dengan alam semesta yang asli. Tentu saja, yang saya maksud adalah miliaran monster dunia bertarung sampai akhir, dan yang terakhir yang bertahan adalah yang benar-benar mulia dan menakutkan. Penunggang gunung itu berkata, sekarang, mereka masih memiliki banyak kepala, jadi ancaman dari satu kepala tidak terlalu menakutkan. Di saat yang sama, binatang dunia ini sangat mulia, jadi secara alami ia memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Tamu gunung itu bertanya, tahukah Anda hal apa yang paling tidak mengancam dunia binatang di lautan kosmik? Luo Feng bingung, yang paling tidak mengancam. Alam semesta asli. Yun He berseru. Itu benar. Tamu gunung duduk tersenyum, hal yang paling tidak menimbulkan ancaman bagi binatang buas adalah alam semesta primitif. Saudara Yun, Guru, apa maksudmu? Mata Luo Feng berbinar, dan dia agak mengerti. Tamu gunung yang duduk tertawa dan berkata, ketika monster dunia menyerang alam semesta kecil manapun, ia akan dilawan atau bahkan melakukan serangan balik.
Baik itu menyerang dua alam semesta tanah suci atau banyak alam semesta kecil, itu akan memicu serangan balik gila-gilaan oleh alam semesta besar sejumlah orang yang berkuasa. Namun, monster dunia hanya dapat menyerang alam semesta asli, dan alam semesta asli itu sendiri tidak dapat melawan sama sekali. Meskipun dia telah melahirkan kehidupan tanpa akhir, dan meskipun dia tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, dia tidak dapat secara aktif menyerang dan hanya dapat secara pasif menanggung melahap binatang buas dunia. Asal-muasal alam semesta yang asli begitu luas dan tidak ada habisnya sehingga binatang buas di dunia tidak dapat memakan semuanya meskipun mereka kelelahan sampai mati. Sampai batas tertentu, alam semesta yang asli akan secara aktif dihancurkan dan diubah menjadi sumbernya, sehingga dunia binatang buas tidak bisa lagi menyerang dan melahapnya. Tamu gunung itu berkata, tetapi evolusi, kelahiran, dan kehancuran alam semesta asli dikendalikan oleh aturan yang tidak terlihat. Ini tidak berarti bahwa ia akan dihancurkan jika ingin dihancurkan. Tetapi sebelum dihancurkan, binatang buas dunia akan memakannya, banyak asal mula alam semesta asli, dan itu akan menimbulkan kerugian mendasar. Jika kalian semua orang kuat bersatu untuk pencegahan, jika monster dunia merasa terancam, kemungkinan besar ia akan meninggalkan kalian untuk sementara dan berurusan dengan alam semesta primitif. Bagaimanapun, itulah pestanya. Jadi, tamu gunung duduk berkata sambil tersenyum, meskipun asal mula alam semesta asli tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, binatang buas dunia akan menyebabkan kerusakan mendasar padanya, dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari reinkarnasi. Yun He tersenyum. Semakin banyak Luo Feng mendengarkan, semakin cerah matanya. Pantas saja alam semesta asli begitu ingin menghancurkan dunia binatang. Ternyata dunia binatang tidak menimbulkan kerugian apapun pada alam semesta asli. Bum bum bum. Ruang dan waktu di sekitarnya sedikit bergetar, dan tekanan kuat memancar dan bergetar. Api bintang yang mengelilingi kapal kuno yang rusak itu juga berputar dan bergetar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Yun He dan Luo Feng melihat sekeliling. Jelas sekali bahwa surat wasiat aslinya telah tiba dan dia marah. Kamu tidak perlu khawatir. Tamu gunung itu tersenyum dan berkata, kehendak asli dari alam semesta yang asli, segala sesuatu harus mengikuti aturan pengoperasian yang paling dasar. Selama tidak memprovokasi aturan, itu tidak akan merugikan Anda sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan orang kuat lainnya, dan saat ini seluruh lautan alam semesta masih siapa yang bisa menanganimu. Haha, Luo Feng tersenyum. 3 pembangkit tenaga listrik teratas di laut semesta semuanya berasal dari ras manusia. Tidak peduli betapa agungnya keinginan aslinya, apakah umat manusia masih bisa dibiarkan mengurus dirinya sendiri? Biarkan kapak raksasa menangani Yun He dan Luo Feng. Atau biarkan Yun He menangani kapak raksasa itu. Berurusan dengan Luo Feng. Apakah ini mungkin? Mengandalkan agama dewa leluhur. 3 dewa leluhur yang agung mungkin akan menggelengkan kepala, mengatakan bahwa tugas itu terlalu sulit dan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Biarkan sekte dewa leluhur menangani ketiganya. Termasuk Hundong Allah. Lelucon yang luar biasa. Namun, Yun He memandang tamu gunung itu dan berkata dengan tajam, itu semua di depan orang kuat lainnya. Di depan para senior, kami bertiga tidak berani mengklaim sebagai 3 yang terkuat. Luo Feng juga melihat tamu gunung itu. Kepada pengunjung gunung. Suasana hati Luo Feng juga agak rumit. Guru Sisanke sepertinya tertutup selubung, penuh misteri. Siapa dia? Apa hubungannya dengan dunia jin? Tidak. Penunggang gunung itu menggelengkan kepalanya, aku benar tentang kehendak asli alam semesta yang asli. Kalian bertiga memang yang terkuat di lautan alam semesta. Aku bukan tandinganmu. Haha, Yun He dan Luo Feng hanya tersenyum mendengarnya. Kami hanya mendengarkan apa yang Anda katakan, percaya atau tidak. Senior, aku punya pertanyaan lain. Luo Feng berkata dengan lembut, menurutmu apakah mungkin alam semesta asli menggunakan tangan binatang buas untuk menghadapi kita? Maksudmu? Tamu gunung duduk melirik Yun He dan langsung mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam pada Yun He. Jangan bilang, kalau anak ini dibiarkan terus tumbuh, itu mungkin saja. Rebut alam semesta yang asli. Setidaknya kemauan harus ditransformasikan menjadi suci agar memiliki kemungkinan sukses. Jika benar-benar berhasil, masa depannya akan cerah. Tubuh Dewa 12 tahun cahaya, ditambah dengan sumber alam semesta asli yang tak ada habisnya, dapat terus diisi ulang dan dikonsumsi.
Siapa yang dapat membunuh tubuh dewa yang benar-benar tak ada habisnya? Jika Yunhe benar-benar berhasil sejauh ini, saya yakin kekacauan akan segera tercapai, dan Yunhe tidak akan terkalahkan saat itu. Bahkan jika Raja Dewa dengan kekuatan tempur tertinggi datang, akan sulit baginya untuk membunuh Yunhe. Lagi pula, beberapa prajurit Chaos Realm yang kuat tidak takut pada Raja Dewa biasa itu, dan bahkan bisa bersaing dengan mereka. Apakah saya punya ide ini atau tidak, saya tidak berani mengambil kesimpulan. Penunggang gunung itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, tetapi tidak masalah apakah kamu memilikinya atau tidak. Dia tidak punya cara untuk berurusan denganmu sekarang, kan? Tamu gunung yang duduk memandang Yunhe dan berkata sambil tersenyum, bahkan aku tidak bisa menebak kekuatanmu sekarang. Yunhe tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu kekuatannya kecuali dirinya sendiri sekarang. Ini adalah kartu truf terakhirnya dan jaminan perlindungan diri. Apa yang bisa saya pastikan adalah bahwa mengenai dunia binatang, keinginan asli dari alam semesta asli hanya ingin Anda bertarung dan Anda membunuh. Tamu gunung itu berkata, sebenarnya, sejauh menyangkut kehendak asli alam semesta yang asli, apa hubungan hidup dan matimu dengan itu? Dia tidak peduli sama sekali. Dia melahirkan kehidupan di era reinkarnasi satu demi satu. Hidup dan mati adalah bagian dari perkembangan aturan alam. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau matimu. Hanya masalah sepele bahwa semua sukumu telah dimusnahkan. Baginya, asal-muasalnya adalah yang paling penting. Lagi pula, sekali asal-muasalnya terluka, tidak akan bisa dipulihkan untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, jangan mudah menjadi pedangnya. Tamu gunung itu berkata, bahkan jika Anda harus berurusan dengan binatang buas dunia, Anda harus belajar untuk mendapatkan manfaat darinya. Yunhe tersenyum dan mengangguk. Memang benar hutangku pada wasiat asli sudah lama terbayar, jadi bagaimana aku bisa membiarkan dia menggunakannya sebagai pedang secara gratis? Keuntungan. Luo Feng mengerutkan kening, surat wasiat asli telah menyetujui warisan, harta, dan bahkan pelepasan leluhur asli. Apa manfaat lain yang ada? Bodoh, apa manfaatnya ini? Tamu gunung itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Luo Feng, menggelengkan kepalanya dan berkata, harta macam apa, baginya, itu hanyalah harta tak terhitung jumlahnya yang tersisa dari masa lalu yang tidak dia butuhkan. Dia mengambilnya ketika era reinkarnasi sebelumnya rusak. Ya, aku baru saja membuatkannya untukmu. Adapun melepaskan leluhur asli, nenek moyang asli sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Manfaat terbesar. Tamu gunung itu dengan sungguh-sungguh berkata, ini adalah kesadaran yang menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan secara pribadi mengalami kehancuran dan kelahiran alam semesta asli. Seolah-olah, Anda menghancurkan alam semesta asli dan kemudian membiarkan alam semesta asli alam semesta untuk dilahirkan kembali. Saat dia mengatakan itu, sudut mata tamu gunung itu menatap ke arah Yunhe tanpa bisa dijelaskan. Kesadaran menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan merasakan kehancuran dan kelahiran alam semesta asli. Luo Feng terkejut. Sungguh luar biasa jika Anda memikirkannya. Efeknya agak mirip dengan momen pencerahan ketika kerajaan Tuhan berubah menjadi alam semesta kecil saat Anda menerobos menuju Tuhan sejati, kata Yunhe. Salah, sangat salah. Tamu gunung itu menggelengkan kepalanya. Alam semesta asli tidak sebanding dengan alam semesta kecil, juga tidak sebanding dengan dunia jin. Dia memandang Yunhe dan mereka berdua, setiap reinkarnasi dia mengandung misteri tertinggi. Dia lebih suka melepaskan leluhur aslinya daripada membiarkanmu mendapatkan kesempatan sebesar itu dengan mudah. Tetapi, menghadapi ancaman binatang buas dunia dan kesempatan besar yang diberikan kepadamu, saya yakin dia akan membuat pilihan terbaik pada akhirnya. Tamu gunung duduk memandang Yunhe dan keduanya sambil tersenyum, sebenarnya, aku iri pada kalian berdua. Sayangnya, rasa iri tidak ada gunanya. Kehendak asli dari alam semesta asli tidak akan membiarkanku memasuki asal mula. Guru. Luo Feng tidak tahan lagi dan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Hah? Tamu gunung memandang Luo Feng. Kamu mengeluarkan silsilah klan Dewa Yan, dan kamu mengeluarkan silsilah bumiku. Luo Feng memandang tamu gunung itu, saya tidak tahu mengapa. Saya selalu memiliki keraguan di hati saya. Guru sangat baik kepada murid-muridnya. Selama guru memberikan instruksi, para murid akan melakukan yang terbaik. Yunhe tidak bisa menahan senyum.
Anak ini Luo Feng sepertinya kesulitan menahannya selama bertahun-tahun. Tamu gunung itu menatap Luo Feng dalam-dalam, lalu tertawa. Lihatlah sekelilingmu. Tamu gunung menunjuk ke sekeliling. Yun He dan yang lainnya melihat sekeliling. Di sekitar kapal tua yang rusak itu ada nyala api yang tersingkir oleh udara dingin. Nyala api itu bergetar, dan tekanan tak kasat mata menyelimuti tempat ini sepanjang waktu. Itu adalah tekanan dari kehendak asli alam semesta yang asli. Jelas sekali, wasiat asli selalu menyelimuti tempat ini. Dia marah karena beberapa hal yang dikatakan tamu gunung itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Surat wasiat aslinya masih terselubung, dan ada beberapa hal yang bisa saya katakan. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan meskipun saya ingin. Tamu gunung itu memandang ke arah Yun He dan Luo Feng, rasanya seperti berada di lautan kosmik, tidak mampu menyampaikan pesan warisan di luar dewa sejati. Yun He, Luo Feng mengangguk. Misalnya, jika Anda ingin berbicara tentang dewa kekosongan sejati, Anda tidak bisa mengatakannya. Saya hanya bisa mengatakan tingkat kekosongan untuk mengungkapkan makna ini. Jadi, bukannya aku tidak akan memberitahumu, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tamu gunung itu berkata dengan lembut, ini melibatkan peradaban kuno dan rahasia terbesar seluruh lautan alam semesta. Saya hanya dapat memberitahu Anda pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Luo Feng bertanya. Luo Feng, aku sangat puas dengan kekuatanmu. Kamu melakukannya lebih baik dari yang aku harapkan. Yun He, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Bahkan bisa dikatakan jauh melebihi ekspektasi saya. Saya sangat senang dan puas. Tapi sekarang, ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahumu jawaban akhirnya. Tamu gunung itu menggelengkan kepalanya, Luo Feng, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Jika kamu bertanya, aku tidak bisa memberitahumu. Yun He diam-diam mengirim pesan kepada Luo Feng, kamu hanya perlu tahu bahwa itu adalah balas dendam. Tujuannya sama dengan Raja Dewa Jin. Luo Feng mengangguk. Faktanya, dia sudah memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Karena si San Ke awalnya berhubungan dengan negara Jin. Dia pasti menteri penting kerajaan Jin, jadi tujuannya sudah jelas dengan sendirinya. Kalau begitu aku akan menunggu instruksi gurunya kapan saja. Ketika tidak ada jawaban atas permasalahan tersebut, Anda akan tetap berpikir liar, namun ketika Anda memiliki jawabannya dan mengetahui tujuan akhir dari tamu gunung tersebut, Anda akan memiliki ketenangan pikiran. Silakan, aku menunggu kabar baikmu. Ingat, berhati-hatilah. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang akan kamu hadapi di alam semesta. Kamu tidak boleh gegabah. Tamu yang duduk di gunung memperingatkan. Ya, senior, jangan khawatir. Yun He, Luo Feng berdiri, membungkuk sedikit, lalu pergi. Tamu gunung itu memperhatikan kedua orang itu pergi dengan diam-diam dan mengangguk sedikit. Saat berhadapan dengan monster dunia, dengan adanya Yun He, tamu gunung bisa merasa lebih nyaman. Dengan karakter Yun He, karena dia berani memilih untuk mengambil tindakan, dia harus sangat percaya diri. Tentu saja, yang lebih meyakinkan Mountain Gas adalah kekuatan Yun He. Pada saat ini, betapa kuatnya Yun He, bahkan pendaki gunung pun tidak dapat melihat dengan jelas. Batas kekosongan. Mountain Rider tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku khawatir lebih dari itu. Karena dia berani mengambil tindakan, dia setidaknya harus berada di ambang level abadi. Binatang dunia, kekuatan tempur ambang level abadi digunakan untuk menghadapi monster dunia yang masih dalam masa kehamilan. Tamu gunung itu hanya bisa menghela nafas, dan berkata pada dirinya sendiri, di era reinkarnasi ini, di dimensi alam semesta ini ditakdirkan menjadi tragedi bagimu. Binatang buas dunia, bahkan di benua asal, adalah makhluk bencana yang membuat semua negara dan kekuatan besar takut pada mereka. Raja binatang buas yang telah memasuki tahap pertumbuhan memiliki tingkat kehidupan yang sangat mulia, dan keberadaannya berada pada tingkat yang sama dengan alam semesta asli. Makhluk seperti itu dilahirkan untuk menghancurkan segalanya. Tapi dia kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Hasilnya ditakdirkan untuk menjadi akhir yang tragis. Jika Yun He tidak ada di sana dan hanya Luo Feng dan Juax yang ada di sana, tamu gunung akan tetap merasa khawatir. Lagi pula, jika Luo Feng dan kapak raksasa gagal, tamu gunung tidak akan bisa lolos dari kehancuran oleh binatang itu. Biarpun dia masih punya cara untuk bereinkarnasi lagi, lalu kenapa?
Dalam kehidupan ini, semua pengaturan dan usahanya sia-sia. Tapi dengan adanya Yun He, si Sun Ke menjadi lebih tenang. Dia harus menyesali bahwa tidak memperhatikan Yun He ketika dia lemah dan membiarkannya tumbuh liar adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Salah baca. Tidak, saya memulainya terlalu lambat. Alangkah hebatnya jika Yun He memperhatikan sejak dini dan memutuskan status master murid ketika Yun He lemah. Ini hanya sedikit berbeda. Pada saat tamu gunung benar-benar memperhatikan Yun He telah tumbuh dewasa dan memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta. Namun alasan utamanya adalah Yun He tumbuh terlalu cepat, sehingga tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Alam misterius para leluhur, di dalam istana para leluhur. Yun He dan Luo Feng langsung masuk tanpa dihentikan oleh penjaga di gerbang istana. Penguasa Hundong, penguasa galaksi. Ketiga dewa leluhur telah menunggu lama sekali. Tiga dewa leluhur, Yun He dan Luo Feng memasuki aula dan menatap mereka. Saya melihat tiga dewa leluhur berdiri untuk menyambut mereka di singgasana di aula utama. Miliaran zaman telah berlalu, dan tiga dewa leluhur dari sekte dewa leluhur telah menjadi dewa sejati. Bagaimanapun, ketiganya dipilih sebagai dewa leluhur karena mereka memiliki kualifikasi yang sangat tinggi dan disukai oleh kehendak asli alam semesta asli. Saat ini, sejumlah besar dewa sejati lahir dari semua ras di alam semesta asli. Jika ketiga dewa leluhur tersebut bukan dewa sejati, itu akan menjadi lelucon. Permintaan kita harus diketahui surat wasiat aslinya, kata Yun He. Luo Feng juga melihat ketiga dewa leluhur. Hong Kong, Allah. Dewa leluhur tua menghela nafas, permintaan yang kamu buat, meskipun kami tidak tahu secara spesifik, jelas bahwa wasiat aslinya sudah tidak terpuaskan. Kamu masih ingin bertahan. Tidak buruk. Yun He mengangguk. Tidak puas. Apa hubungannya dengan saya jika surat wasiat asli tidak puas? Yun He telah menggunakan pedang itu 2 kali secara gratis sebelumnya, sekali untuk menghadapi penguasa Yuanao, dan sekali untuk menghadapi 3 penguasa bintang Haolei. Kedua kali, Yun He tidak mengatakan apa-apa. Ketika wasiat aslinya menuntut, dia mengambil tindakan tanpa mengajukan tuntutan apapun. Bantuan itu telah terbayar sejak lama. Apakah Anda ingin kali ini gratis? Melihat seluruh lautan kosmik hari ini, untuk menghadapi monster dunia, siapa lagi yang bisa diandalkan oleh makhluk asli selain Yun He dan mereka bertiga? Jika Anda tidak memintanya sekarang, kapan Anda akan menunggu? Terlebih lagi, hanya di akhir era reinkarnasi dan kehancuran alam semesta asli, Yun He dan Luo Feng masing-masing mengirimkan inkarnasi kekuatan ilahi ke tempat asal untuk mengalami kehancuran dan kelahiran alam semesta asli. Hal ini sendiri tidak merugikan alam semesta aslinya. Alasan mengapa hanya Yun He dan Luo Feng yang masuk, dan bukan kapak raksasa, adalah karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pertama-tama, tempat aslinya pasti tidak akan membiarkan begitu banyak orang berkuasa masuk sesuka hati, dan keinginan asli tidak akan setuju. Mengizinkan Yun He dan Luo Feng masuk sudah menjadi batasnya. Kedua, setelah memasuki tempat asal, meskipun itu hanya inkarnasi kekuatan ilahi, setelah alam semesta asli dihancurkan, jika Yun He dan Luo Feng ingin dibunuh pada saat yang sama, mereka dapat sepenuhnya menyerang inkarnasi ilahi, kekuatan dan langsung membunuh jiwa keduanya. Oleh karena itu, berbahaya untuk memasuki tempat asalnya. Luo Feng adalah orang yang memiliki 3 rahasia besar Duan Donghe, Sungai Keabadian. Ketika Luo Feng menjadi dewa sejati dan mempraktikkan Sungai Keabadian, dia dapat meninggalkan darahnya sendiri sebagai cadangan keinginan aslinya, dia bisa dibangkitkan. Adapun Yun He, dia adalah orang yang sangat terampil dan berani, dan sama sekali tidak takut dengan tangan hitam dari wasiat aslinya. Karena kamu bersikeras. Dewa leluhur tua memandang Yun He dan Luo Feng, dan perlahan berkata, surat wasiat asli mengatakan bahwa meskipun persyaratannya sangat keras, selama Tuan Hundong, Tuan Galaksi, dan kalian berdua benar-benar membunuh semua binatang buas di dunia, tidak peduli biarkan alam semesta asli dilanggar. Yang asli tidak hanya akan melepaskan leluhur aslinya, tapi juga menyetujui permintaanmu. Tentu saja, permintaanmu tidak dapat terwujud sampai akhir era reinkarnasi ini. Ini wajar. Yun He dan Luo Feng mengangguk. Tidak mungkin keinginan asli memasuki kehancuran besar terlebih dahulu karena hal ini. Sekalipun wasiat asli dapat melakukan penghancuran dini, umat manusia masih enggan menyetujuinya. Jangan khawatir,
Segala sesuatu yang dijanjikan oleh wasiat asli akan terikat oleh hukum pengoperasian dan tidak akan tertipu. Saat suara dewa leluhur menyebar, gelombang kuno yang tak dapat dijelaskan menyebar, meliputi seluruh aula, Yunhe dan Luo Feng juga. Kami mempercayainya. Luo Feng mengangguk. Aturan tertinggi. Yunhe sedikit menyipitkan matanya. Laut kosmik, batas King Feng, tepi wilayah inti, dan perairan 10.000 gelombang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 sosok muncul dari udara tipis, dan mereka melihat jauh ke arah tempat gelap. Yunhe mengenakan sisik hitam dan tangannya berada di belakang punggung. Mengenakan baju besi perak, dengan 4 pasang sayap perak terbentang di punggungnya, Luo Feng membawa pedang di punggungnya. Mengenakan baju besi hitam dan memegang kapak hitam raksasa. Apakah ini wilayah perairan 10.000 gelombang? Ini pertama kalinya aku ke sini. Kapak raksasa menghela napas. Aku pernah naik perahu makam dan datang ke sini sekali, tapi aku hanya berjalan-jalan di tepian dan tidak masuk lebih dalam. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Setelah melewati perairan 10.000 gelombang, kita akan mencapai tempat inti gelap, yang juga merupakan sarang para monster dunia. Aku sudah menunggu hari ini selama triliunan zaman. Kapak raksasa itu mengencangkan genggamannya di tangannya, ekspresi antisipasi terpancar di matanya. Yah, kali ini kita di sini hanya untuk menjelajah, bukan pertempuran yang sangat menentukan. Yunhe tidak bisa tidak mengingatkannya. Saya tidak tahu apakah ini masalah takdir atau apa. Yunhe selalu merasa bahwa kapak raksasa itu sepertinya selalu memikirkan tempat gelap ini. Tempat yang dihindari orang kuat lainnya di laut semesta, tetapi kapak raksasa telah memikirkannya sepanjang hari. Ya, kapak raksasa, kita sepakat bahwa saat aku masuk ke dalam dewa sejati, kita akan bertarung bersama. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku tahu. Kapak raksasa mendecakkan bibirnya, ekspresinya tampak sedikit menyesal. Yunhe hanya bisa melihat ke langit tanpa berkata-kata. Tampaknya tempat gelap ini benar-benar menjadi bencana bagi kapak raksasa. Tak heran, pada karya aslinya, kapak raksasa tersebut akan jatuh ke tempat gelap. Bahkan jika tidak ada seutas tali untuk mengikatnya, kapak raksasa mungkin tidak akan bisa lolos dari akhir cerita ini pada akhirnya. Sungguh, bahkan aturan tertinggi pun tidak bisa menghentikan hantu sialan itu. Sejak kebangkitan Yunhe dan Luo Feng, terutama sejak kebangkitan umat manusia dan sekarang penguasa kota Chaos dan lainnya, saya selalu merasa bahwa kapak raksasa telah melepaskan dirinya dan sepenuhnya kembali ke sifat aslinya. Dia tidak hanya mengambil alih urusan etnis tentu saja, dia tidak memiliki banyak kendali sebelumnya tetapi dia juga semakin tidak terlihat seperti kakak dari suatu kelompok etnis. Yunhe akhirnya mengerti betapa sakit kepala dan kekhawatiran yang dialami leluhur aslinya ketika dia memiliki rekan satu tim babi ini. Jangan bilang dulu, kamu pasti harus khawatir apakah orang ini akan menyia-nyiakan dirinya sampai mati sepanjang hari. Apakah penguasa kerajaan Ganwu adalah sepupumu? Hua. Di tepi tanah gelap tak berujung, di ujung 10.000 gelombang air, di persimpangan, ada garis-garis kabut hitam. Dahulu kala, tidak pernah ada kabut hitam sebanyak ini di tempat gelap. Namun, seiring berjalannya waktu, aura yang dipancarkan oleh tempat gelap ini menjadi semakin menakutkan dan intens. Ledakan, cahaya hitam langsung keluar dari tepi tanah gelap, lalu melambat dan berhenti. Itu adalah monster besar dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya. Ia memiliki 2 kepala yang ganas, masing-masing dengan 1 mata, hidung, dan mulut. Ia memiliki sepasang lengan dan sepasang kaki. Dia telanjang, memancarkan aura jahat yang mengerikan, dan memiliki 2 mata di depan dan belakang, mengamati sekeliling. Di saat yang sama, darah hitam mengalir keluar dari kulitnya yang gelap, dan sekilas ada puluhan luka di tubuhnya. Kepala di depannya tiba-tiba membuka mulutnya, dan lidahnya yang panjang langsung terjulur, seolah aliran cahaya besar menyapu seluruh tubuhnya. Saat lidah dengan cepat menjilat setiap luka, semua darah yang mengalir keluar dari luka tersedot hingga kering, dan luka dengan cepat pulih hingga menggumpal. Bedi, monster gelap dan jelek ini meraung keras. Aku adalah raja terakhir. Saya, monster jelek itu meraung dengan enggan. Kamu baru saja mengambil keuntungan dan sekarang lebih kuat dariku. Kamu ingin membunuhku, kamu ingin memakanku. Tunggu, itu tidak semudah itu.
Aku mendengar ketiga budak itu berkata sebelumnya bahwa ada banyak makanan enak di lautan alam semesta di luar. Monster jelek itu bergumam dengan suara rendah, "Bedi, aku tidak bisa melawanmu di sarang. Tapi dengan meningkatkan kekuatanmu, selain menelan orang lain yang sejenis, kamu juga bisa menelan makanan lezat itu. Aku bisa pergi ke dunia dengan makanan lezat dan terus memakannya, dan aku akan menjadi semakin kuat. Saat aku kembali, aku pasti akan lebih kuat darimu. Orang-orang yang sama di sarang semuanya licik, dan mereka tidak akan mudah dimakan olehmu. Jauh lebih mudah untuk makan makanan enak di luar. Saat aku kembali, aku akan lebih kuat darimu. Jika saatnya tiba, aku akan memakanmu, lalu memakan yang lainnya, dan aku akan menjadi raja terakhir." Suara mendesing. Segera, itu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang menuju gelombang tak berujung di kejauhan. "Dunia dengan makanan lezat, laut kosmik, aku datang." Dalam gelombang yang tak ada habisnya, cahaya hitam terbang dengan cepat. Aneh, di mana ketiga budak itu? Kenapa mereka hilang? Monster jelek itu mengerutkan kening dan bergumam. Sepertinya mereka bertiga sudah lama tidak menghubungi monster dunia kita. Bukankah mereka disuruh tetap berada di tepi sarang ini, berhenti berlarian, dan siap menerima perintah kapan saja? Penuh kebencian, saya juga ingin mengetahui situasi dunia luar dari mereka. Monster jelek itu sangat marah. Bintang Lord Haolei, Raja Zenjia, dan Dewa Leluhur Qiuyan menyerah kepada semua monster dunia dan menandatangani kontrak dengan mereka. Oleh karena itu, mereka bertiga adalah pelayan dari Realm Beast, bukan Realm Beast tertentu. Setiap kali mereka melihat binatang buas, tidak peduli binatang buas mana, mereka akan selalu menyebutnya raja. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari monster dunia ini yang akan mematuhi orang lain, dan mereka akan bertarung gila-gilaan sampai akhir, dan hanya yang terakhir, satu-satunya raja, yang akan tersisa. Adapun monster dunia, pertama-tama ia merayu mereka bertiga agar dapat mempelajari perubahan dan informasi intelijen dari dunia luar kapan saja. Monster jelek itu memperlambat kecepatan terbangnya dan berpikir, haruskah kita menunggu mereka? Mungkin mereka keluar untuk melakukan sesuatu. Lupakan saja, itu tidak akan memakan waktu lama. Perubahan besar apa yang bisa terjadi di dunia luar? Kudengar orang terkuat di dunia luar hanya memiliki kekuatan yang sama dengan ketiga budak itu. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan dunia bangsawan? Binatang buas. Suara mendesing. Monster jelek itu tidak lagi ragu-ragu dan langsung terbang dari perairan 10.000 gelombang. Monster jelek yang sedang terbang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan satu mata. Di sana, ada 3 aliran cahaya redup, terbang cepat menuju ke arah sarang. Apakah mereka ketiga budak itu? Monster jelek itu tidak banyak berpikir dan langsung menuju ke sana. Ketiga orang Yunhe yang sedang terbang dan menjelajah sepanjang jalan tiba-tiba melihat ke depan. Di sana, aliran cahaya hitam legam dengan cepat menuju ke arah mereka bertiga, memancarkan aura yang sangat jahat dan asing. "Ini, aura yang sangat jahat," seru Luo Feng. Makna kehancuran yang dibawa aura jahat itu masih segar dalam ingatan Luo Feng. "Itu adalah binatang dunia," kata Yunhe. Mereka bertiga saling memandang, sedikit terkejut. Binatang buas dunia benar-benar keluar dari sarangnya. Mungkinkah binatang buas dunia sudah mulai meninggalkan sarangnya dan memasuki laut kosmik? Luo Feng tampak serius. Ini bukan kabar baik. Berapa banyak binatang buas yang telah memasuki laut kosmik? Bagaimana kekuatannya? Kapak raksasa itu juga terlihat serius. Jika binatang buas dunia memasuki laut kosmik, itu akan menjadi masalah besar. Laut kosmik begitu besar, bagaimana cara mencegahnya? Jika ada binatang buas di dunia yang membuat kekacauan di laut kosmik, itu akan menjadi bencana. Mengapa tidak ada peringatan dini dari kehendak asli alam semesta yang asli? Mari kita lihat dulu. Yunhe memikirkan sesuatu dan berkata, mungkin kita kebetulan berada di sana. Binatang dunia yang kita temui mungkin adalah kasus khusus. Ia keluar untuk mencari makanan. Kapak besar, Luo Feng mengangguk ketika mendengar ini. Benar sekali. Jika binatang yang terikat itu meninggalkan sarangnya dan mendatangkan malapetaka di laut kosmik, diperkirakan wasiat aslinya sudah memberitahu ketiga dewa leluhur sejak lama, dan kekuatan besar akan menerima kabar tersebut. Berjalan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka bertiga juga berakselerasi,
menghadap binatang buas yang terbang dari kejauhan, dan bergegas mendekat. Hei, binatang buas dunia! Kapak raksasa menyeringai. Empat aliran cahaya berhenti satu demi satu di kehampaan tak berjauhan. Monster jelek itu memandang ketiga makhluk di seberangnya dengan satu mata, dan sedikit keraguan muncul di satu matanya, bukan ketiga budak itu. Apakah ini monster dunia? Yunhe dan tiga lainnya juga memandang monster jelek di seberang mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, kalian bertiga, apakah kalian dari Laut Kosmik? Tiba-tiba binatang buas itu berkata. Tidak buruk. Yunhe dan yang lainnya mengangguk. Aku tidak menyangka begitu keluar dari sarangnya, aku bertemu dengan tiga makanan enak, hehe. Binatang dunia itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Oh, Yunhe dan yang lainnya tersenyum dan memandang dunia binatang di seberang mereka dengan penuh minat. Ya, IQ ini sepertinya tidak terlalu tinggi. Saat ini, monster jelek itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, monster jelek itu berubah menjadi makhluk humanoid yang tinggi, dan sisik hitam pekat tumbuh di tubuhnya. Jelas sekali, dia berubah sesuai dengan karakteristik Yunhe dan yang lainnya. Namun, Yunhe dan tiga orang lainnya mengenakan baju besi, tetapi sisiknya malah bertambah. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya, aura jahat, tertahan, dan masih memancarkan aura kekuatan suci. Yunhe dan mereka bertiga melihatnya dengan heran. Terutama Juax dan Luo Feng, mata mereka semakin melebar. Apakah aku terlihat seperti jenismu? Tanya binatang buas dunia. Seperti, Yunhe dan tiga lainnya mengangguk serempak. Sangat bagus. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Realem Beast berkata dengan suara rendah, saya adalah makhluk paling mulia di lautan alam semesta, calon Raja Realem Beast, nama saya Morosa. Halo, Morosa. Yunhe dan yang lainnya mengangguk. Kalian, Morosa bertanya. Hong Kong, kapak yang bagus. Bima Sakti. Yunhe dan mereka bertiga saling memperkenalkan. Mungkin kamu belum pernah mendengar namaku, Morosa, sebelumnya, dan kamu tidak tahu arti dari Raja Binatang Dunia. Tapi di masa depan, kamu akan tahu. Dan namaku, Morosa, juga akan berdering di seluruh lautan alam semesta. Kata Morosa. Ini memang pertama kalinya kita mendengar nama Morosa. Tapi binatang dunia, Raja Binatang Dunia, kita tahu. Yunhe tersenyum. Oh, kamu sebenarnya tahu tentang Raja Binatang Dunia. Morosa memandang mereka bertiga dengan heran. Morosa segera mengangguk, apakah kamu teman Haolei, Zenjia, dan Qiuyan? Kami mengenal mereka bertiga. Luo Feng mengangguk. Kamu juga ingin menjadi pelayan dari Raja Binatang Dunia yang agung. Morosa hanya bisa mengerutkan bibirnya, mari kita lihat penampilanmu dulu. Raja Binatang Dunia tidak membutuhkan begitu banyak pelayan, hanya makanan lesat. Sekarang, saya perlu mengetahui informasi rinci tentang Laut Kosmik Anda, informasi rinci tentang semua orang berkuasa di Laut Kosmik Anda. Wild Beast Morosa berkata dengan suara rendah, katakan padaku, lalu ikuti aku dan bertarung untukku. Sebagai kehidupan pertama yang saya temui ketika saya memasuki Laut Kosmik, suasana hati saya sedang baik, jadi selama Anda berperilaku baik, saya tidak keberatan menerima Anda. Petik 2. Ketiga orang di Yunhe tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan membuka mulut. Binatang dunia ini, sepertinya tidak memiliki IQ yang terlalu tinggi. Selain itu, saya merasa sangat nyaman dengan diri saya sendiri. Apakah Anda ingin mengingatkannya bahwa ini adalah kesalahpahaman? Apa? Morosa, si monster dunia, mengerutkan kening dan memandang mereka bertiga. Itu, Luo Feng mengangkat tangannya dan berkata dengan lembut, saya khawatir ada kesalahpahaman. Salah paham. Mata Morosa tiba-tiba menyipit, melihat ke arah Yunhe dan tiga lainnya, dia juga bereaksi. Memang benar kami mengetahui ketiga Haolei itu, tapi mereka dibunuh oleh kami. Yunhe berkata, untuk pelayan, kami pasti tidak ingin menjadi pelayan. Haolei dan tiga lainnya tewas. Kapan itu terjadi? Apakah mereka dibunuh olehmu? Morosa tiba-tiba menjadi waspada. Sudah lama sekali. Sudah triliunan tahun yang lalu. Jawab Luo Feng. Adapun kamu ingin mengetahui pesan dari Laut Kosmik, pesan dari orang-orang yang berkuasa. Yunhe tersenyum, tidak, orang terkuat di laut semesta saat ini adalah aku.
kata Yun He dan menunjuk Luo Feng dan Juax di samping, dan keduanya adalah 3 teratas. Luo Feng mengangguk dengan tenang. Kapak raksasa itu mengangkat kapak hitam di tangannya dan menyeringai, "Morosa, apakah kamu mau menerima kami sebagai pelayanmu?" Yang terkuat, 3 teratas. Jantung Morosa tiba-tiba berdebar kencang. 3 orang terkuat di laut semesta semuanya ada di sini. Lebih buruk, terlalu banyak kepura-puraan. Ini sangat disayangkan. Ternyata dia adalah orang terkuat di laut semesta, kata Morosa dan memandang Luo Feng, kapak raksasa, dan mengangguk, 3 teratas. Karena ini salah paham, biarkan saja. Aku akan pergi hari ini. Suara mendesing. Seperti yang dikatakan Morosa, dia bergerak dan lari dalam sekejap. Berhati-hatilah, terlepas dari benar atau tidaknya, putuskan untuk mundur terlebih dahulu, lalu buat perhitungan lebih lanjut setelah Anda memahami situasinya dengan jelas di masa depan. Mau pergi? Yun He dan yang lainnya tertawa saat melihat ini. Saya akhirnya bertemu dengan seekor binatang dunia yang sendirian, bagaimana saya bisa melepaskannya? Kenapa kamu harus keluar jika kamu tidak ingin tinggal di sarang yang bagus? Yun He menggelengkan kepalanya. Hong Kong. Ledakan. Aliran udara kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara dan langsung menyelimuti ruang dan waktu di sekitarnya, termasuk monster dunia Morosa dan Yun He, yang semuanya diselimuti di dalamnya. Perairan 10.000 ombak. Bola hitam gelap yang bulat sempurna tiba-tiba muncul di kehampaan. Hua hua hua. Perairan 10.000 ombak, disertai munculnya bola hitam gelap, bergolak dan memicu gelombang besar. Bola hitam gelap itu begitu besar sehingga langsung menutupi area sekitar 10 tahun cahaya. Udara kacau hitam pekat yang tak berujung meresap di udara. Seiring dengan tekanan yang sangat berat, bahkan ruang dan waktu pun membeku sepenuhnya. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat meteorit hitam besar seperti bintang beterbangan. Di dalam bola hitam gelap, Yun He melambaikan tangannya, dan aliran udara kacau di depan melonjak ke kedua sisi, memperlihatkan sebuah bagian. Yun He menunjuk ke bagian itu, "Luo Feng, darah binatang duniamu ada di sana, pergi dan ambil sendiri. Aku akan mengambilkannya untukmu." Kapak raksasa itu bergerak dan bergegas keluar dengan kapak di tangan. "Hei, kapak raksasa, berhenti dan biarkan aku datang." Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.